Halo teman-teman, sekarang kali ini kita akan share tentang Happiness Revolution. Dengan siapa? Dengan Ibu Elvi, life coach dari Medan. Begitu ya, beliaunya orang yang luar biasa. Kita akan bahas tentang Happiness Revolution. Nih, welcome back. Happiness Revolution, 7 cara bahagia ala Harvard University. Revolution. Nah, topiknya hari ini, terus kemudian kita semat dulu, sematkan komentar. Nah, kemudian Bu Elvi-nya kita invite. Mana Ibu Elvi? Oh, belum gabung. Nanti begitu gabung, nih sambil bergabung kita teman-teman ya, absen dulu deh, absen. Dari mana, negara mana, kota mana gitu ya. Nih, 7 resep bahagia ala University, ala Harvard University seperti apa? Kita akan share gitu ya. Nih. Mari kita semangat nih, semangat. Mana Ibu Elvi? No, masih gangguan siaran di sana. Oke, tenang aja, kita tunggu. Sambil nunggu Ibu Elvi gabung, sekarang teman-teman silakan absen dari Jember. Oh, Jember. Oh, Samara. Oh, Samara ya. Samara TSMARA, PSI pernah main ke rumah saya gitu ya, dengan Ibu Grace Natali pernah. Jakarta, Jember, Lamongan hadir. Oke, Boston. I love Boston. Anak saya kuliah di Boston. Ruteng, NTT, Kalbar, Jombang, yes, Bandung, oke, mana lagi? Bengkulu hadir, salam dahsyat, mana lagi? Mas Rosi Oji, oh Ibu Rosi Oji dari Bogor. Pangandaran hadir, Mas Tri, wah, Ceta Ahmad, Jahit dari Kota Santri, Jombang, dahsyat, Jombang lagi. Magelang hadir, Surabaya, Pak, dahsyat, yes, Medan. Kemudian Westpro, Jakarta, Jogja, Batu Malang, wah, oke, Makassar, Pangandaran, Aceh, Bandung, terus kemudian mana lagi? Klaten, terus kemudian mana lagi nih? Kendal, mana lagi? Ayo, absen, Batam, Palangkaraya, Mbah, wah, Didik Mulyato, nggak di Solo toh, pindah ke Palangkaraya lagi nih. Oh ya, mudik, apa mudik? Nggak boleh mudik loh, itu ya. Oke, Rio, Depok, Jambi, Jos, oke, Lampung, Mas Ido Kurniawan, nah. Step Andromeda, negara Bali. Wis, negara Bali. Emangnya udah merdeka? Jangan merdeka. Kalau merdeka saya pindah Bali. Jogja, Manado hadir. Pangkal Pinang. Jakarta hadir. Yes. Tangsel ceria. Saya juga ceria. Yeay. Ini. Tahu Pangandaran nggak, Pak? Belum pernah ke sana. Kepengen ke Pangandaran. Nah, will be there. Depok, Bekasi. Dari Mas Eko. Masuk Pak Eko. No, Singkawang. New York. I love New York juga. Ayo, dahsyat. Oke, mana lagi? Bali. Nah, Evi nih kita ajak gabung ya. Bali hadir, dahsyat. Ya. Palembang, Bogor hadir. Nah, mana lagi? Jogja hadir. Mana lagi? Bogor, dahsyat. Ini Batam. Nah, ini Harvest. Nah, terus kemudian mana lagi nih? Happiness Revolution ala Harvard. Ini Cirebon, Bos. Wah, oke, Medan, Horasbah. Ya. Palembang. Oke, saya serahkan ke Ibu Elvi, life coach kita hari ini untuk lead, karena ini sebelumnya acaranya beliau, tapi pakai IG saya, karena IG saya biasanya di bawah, ini sekarang di atas, karena IG saya bisa tahan berjam-jam gitu ya. Oke, ya. Bu Elvi, silakan. Yes, teman-teman sudah bisa melihat saya. Wah, akhirnya kelihatan Bu Elvi-nya. Minal aidin wal faizin tuh teman-teman semua dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Yes, mohon maaf lahir batin. Yes, wow, ini rame banget. Medan, Pekanbaru, dari Tangerang juga ada, Jember. Wah, hilang lagi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman bisa dengar suara saya ya. Kalau bisa dengar suara saya. Kalau bisa dengar suara, karena bintangnya hari ini adalah Pak Tung, silakan lihat Pak Tung saja. Yang pengen lihat wajah saya, silakan ke IG saya. Itu aja, simple. Oke, jadi thank you teman-teman sudah hadir di Metamorphosis Show hari ini, episode ke-24. Masih bersama dengan saya, Elvi Angelina. Walaupun Anda tidak bisa melihat wajah saya, tapi Anda pasti bisa mendengar suara merdu saya. Oke, hari ini kembali lagi bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi, ada Pak Tung Desem Waringin. Jadi tadi kita sudah sempat sambut, tapi saya keluar lagi. Sekarang kita sambut sekali lagi, boleh? Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia Pak Tung Desem Waringin. Yeay. Yes, Pak Tung. Ini kalau ketemu Pak Tung selalu bahagia banget, energinya selalu dahsyat banget. Bahkan kemarin sempat ya terdengar di berita viral banget bahwa Pak Tung itu sempat
terinfeksi virus COVID-19 gitu, dan itu tetap juga bahagia banget tampaknya. Itu apa sih resepnya, Pak? Resepnya ini, jadi sebetulnya saya ini dalam proses menulis buku begitu ya. Jadi buku saya itu ada yang Business Revolution sudah hampir selesai, Happiness Revolution sedang ditulis. Jadi pada waktu ditulis ini tentu saja membuat saya bisa harus praktek terhadap pemikiran saya sendiri kan gitu ya. Jadi ini sebentar ini saya mau sematkan apa judulnya ya. Ini judulnya hari ini adalah Happiness Revolution, bicara bahagia ala Harvard University. Nah, jadi, saya beruntung saya belajar dari Anthony Robbins, saya beruntung belajar dari Shigeo Haruyama, saya beruntung belajar dari Harvard University tentang cara-cara bahagia. Ternyata materi bahagia itu sangat-sangat menarik. Ujung-ujungnya orang kan kepengen bahagia toh. Nah, ini betul. Yang sangat menarik. Anda kaya enggak bahagia, enggak seru. Ada yang bilang, Pak, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Sebentar. Apa? Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak bahagia. Kok rasanya enggak enak ini? Kenapa enggak kaya dan bahagia ya? Iya dong, harus kaya dan bahagia. Apa ya miskin itu sumber kebahagiaan? Kalau Anda bilang, Pak, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak bahagia, Anda cuma egois, kepengen menang sendiri. Maksudnya kepengen miskin kan, tapi lebih bahagia daripada yang kaya. Oh ya, miskin betul-betul membuat Anda bahagia. Kalau betul-betul miskin membuat Anda bahagia, tak doain lebih miskin deh, sesuai dengan permintaan Anda. Ya, didoain lagi. Lo kan minta didoain toh, yang apa yang ini didoain Anda supaya bahagia, supaya lebih miskin, ya tak doain gitu ya. Jadi, dalam hidup ini kita lebih baik pakai dan gitu, kaya dan bahagia. Cuma banyak orang yang tak paham ini. Bu Elvi ini life coach yang luar biasa, pembicara wanita yang begitu jarangnya di Indonesia, dahsyat luar biasa. Thank you. Marco Jos. Thank you Pak Tung. Berkat dukungan luar biasa dari Pak Tung juga ini, kita belajar banyak. Dari sejak saya kuliah, sepertinya saya sudah mulai baca bukunya Pak Tung, mulai dari Marketing Revolution. Yes. Ya, Pak Tung, jadi kita kan boleh mengatakan pada saat Pak Tung itu divonis bahwa Pak Tung ada ini COVID-19, itu kan boleh dikatakan itu seperti sebuah apa istilahnya badai ya, boleh kita katakan badai dalam kehidupan. It is just about life, hidup atau mati, udah termasuk dalam hidup atau mati lah gitu. Dan bahkan saya dengar juga Pak Tung sudah sempat beri pesan-pesan terakhir buat keluarga gitu. Jadi, dan hebatnya itu adalah kok Pak Tung malah pada saat seperti itu bukannya minta dukungan dari teman-teman yang dukungin saya dong, saya dalam kondisi seperti ini lagi sakit, tapi malah Pak Tung yang menyemangatin kita semua yang nggak sakit. Oi, bangun, oi, semangat, oi, gembira, oi, gitu loh. Kok bisa seperti itu? Dan termasuk juga, ini kan juga untuk teman-teman yang dimana bisnisnya banyak yang falling ya di saat seperti ini. Nah, bisnis yang falling dan tentunya kalau kita katakan udah jauh dari rasa bahagia. Bagaimana tips dari Pak Tung untuk tetap bahagia, Pak? Jadi ternyata ya, our emotion itu diciptakan dari 4 hal gitu ya. Dan tentu saja ini dari internal, nanti yang dari eksternal juga ada. Jadi 4 hal itu apa sih? Nomor 1, our emotion is created by our motion. Jadi bagaimana dengan gerakan? Ini cara bahagia tanpa syarat by Anthony Robbins. Nanti 7 cara bahagia ala Harvard University akan saya share gitu ya, jadi gongnya. Jadi Anthony Robbins mengatakan bahwa gerakan kita sangat mempengaruhi emosi kita. Kalau kita berdiri, kita semangat, kita tangan ke atas, dagu ke atas, senyum, kita susah sekali untuk merasa sedih. Kalau tidak percaya langsung praktek ya. Coba praktek, tangan 2 ke atas, mata ke atas, senyum. Nah, senyum gini, tanya sama aja, senyum. Nah, dalam posisi gini, ingat-ingatlah hal-hal yang menyedihkan. Tetap senyum, mata ke atas. Nggak bisa, gitu ya. Memang betul, kita sangat menggunakan gerakan kita. Jadi itu bagaimana saya mengelola emosi di dalam rumah sakit, ya kalau cerita sekarang enteng lah. Tapi kalau ngalami, iya benar. Tanggal 30 Maret masuk rumah sakit, tanggal 31 mau ke kamar mandi aja nggak bisa, gluyur-gluyur, takut suster. Ketika mau dipindah ke kamar itu jalan nggak kuat, sampai kursi roda gitu ya, 31 malam, krisis demam nggak karu-karuan, tanggal 1 pagi jam 3 nggak bisa bernapas. Nah itu, kalau ada orang yang ngomong,
Nggak apa-apa, kena COVID. Belum ngerasain. Betul, ada yang kena COVID tanpa gejala, namanya OTG. Tapi itu nyusahin orang. Karena OTG itu berkeliaran di mana-mana. Orang tanpa gejala ini tadi nularin orang yang kena parah, yang di atas 50. Kalau Anda di bawah 50, oke, saya sudah di atas 50. Iya, benar nih. Nah, itu kalau kondisi sudah seperti itu, mau ngomong, terus, oh ya Pak Tung nggak ngalami, perusahaannya rugi, jadi Pak Tung happy-happy. Yes, saya sudah melakukan antisipasi 2 tahun, tapi saya begitu pulang dari rumah sakit, berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, saya evaluasi banyak-banyak perusahaan saya, keuangannya saya bukain, ada satu perusahaan dalam 2 bulan rugi 700 juta. Minus. Oh my God. Tapi kan saya sudah antisipasi. Tapi dari berapa banyak perusahaan itu, Pak? Baru berapa berapa persen? Perusahaan. Wow. Wah, ya 80% pingsan gitu ya. Yes. Tapi kembali lagi saya sudah siap. Maksudnya siap itu banyak hal faktor yang memang kita harus siap. Jadi kalau kita siap, orang sukses itu antisipasi. Sekali lagi ya, orang sukses itu antisipasi, bukan bereaksi. Jadi pada waktu sakit, repot. Jadi antisipasi lebih dahulu. Saya sudah ada asuransi, terus kemudian juga stay cash. Jadi ketika minus pun ya kita berusaha untuk tumbuh seperti apa. Terus ada beberapa yang untung ember-emberan belum dijual. Di Perak itu, waduh, today bandarnya saya. Nah, tapi sekarang begini, kalau Anda mau bahagia tanpa syarat ala Anthony Robbins ini, satu, ubah gerak dulu. Jadi kalau Anda treadmill, Anda lebih damai. Itu diteliti kok. Shigeo Haruyama, pakar Miracle Endorphin juga mengatakan bahwa ketika Anda olahraga, itu di Harvard juga diajarkan, itu jurus kedua itu olahraga. Ternyata ketika kita bergerak, orang sama-sama ujian, selesai ujian lagi stres, hormon stresnya banyak, yang satu disuruh treadmill 45 menit, kemudian yang satu disuruh nonton bioskop, yang satu suruh baca buku, suruh apa. Ternyata yang hormon stresnya turun paling banyak yang ketika dia di treadmill. Oh, oke. Our emotion is created by our motion. Jadi di buku saya banyak data-data ilmiah begitu ya. Jadi bukan saya happy, tapi diambil hormonnya, wah hormon stres semua, kortisol semua ya. Berarti ada ngakunya doang happy tapi aslinya kagak. Ya. Jadi nomor satu gerakan sangat penting. Kemudian yang kedua fokus. Di mana kita fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau Anda fokus, dulu sebelum saya kena COVID, saya fokus kepada data-data World Odometer, terus kemudian tingkat mati di Indonesia berapa, yang selamat berapa, terus kemudian saya juga fokus berita-berita tentang COVID gitu ya. Tapi begitu saya kena COVID, gini loh, Anda boleh nggak ceritanya takut? Boleh, kalau nggak takut nggak pernah waspada, Anda kan hidupnya ngaco gitu ya. Tapi kalau Anda sudah, nah ini bagi teman-teman yang kena COVID gitu ya, please deh, ganti fokus Anda. Caranya ganti fokus gimana? Pakai perintah, kita perintahkan otak kita. Stop semua WhatsApp group. Stop namanya kita nontonin World Odometer, nontonin TV. Walaupun TV menyampaikan kenyataan, beritanya mati berapa, sehat berapa. Tapi please deh, janganlah. Jadi stop total TV, fokus Anda diganti kepada hal-hal yang lucu-lucu. Ini yang nanti di Harvard juga ada tuh jurus ke-6. Anda penuhi dengan lingkungan Anda yang dengan hal-hal yang menggembirakan dan membuat Anda semangat. Anda jadi gembira kan? Semangat. Nah, Anda nonton hari ini, nonton Ibu Elvi, nonton saya membahas tentang happiness revolution, tentu saja kita akan jauh lebih bergembira karena teman-teman kita sangat semangat dan bergembira. Jadi dalam kesempatan ini, balik lagi ya, our emotion depend dari 4. Gerakan kita, ada gerakan tertentu kita tidak bisa sedih. Ini. Kemudian gerakan tertentu Anda jadi sedih gitu ya. Ini ya. Kemudian yang kedua fokusnya, ubah fokus dengan apa? Perintah, dengan pertanyaan. Perintah, pertanyaan, dan kemudian juga yang berikutnya dengan film yang kita putar. Dengan pertanyaan, nanti tanya, maksud baik Tuhan apa ya? Nah, itu ya. Maksud baik Tuhan apa ya? Maksud baik Tuhan. Nah, kemudian, ketika saya di rumah sakit, saya pada waktu krisis itu jam 3 pagi, itu siang jam 9 sudah gembira ria luar biasa, sudah merasa sembuh total. Seru sekali.
krisisnya selesai gitu ya. Jam 8 di swab lagi ya tetap positif, masih positif COVID-19 tapi keluarnya tanggal 4 karena waktunya masih lama. Tanggal 4 saya bilang tes lagi aja nih, sudah negatif nih, sudah pede amat gitu ya. Pede banget sih. Karena hati gembira, kalau Anda gembira, Anda nggak bisa khawatir. Ketika Anda khawatir, Anda nggak bisa gembira gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini, salah satu fokus kita akan menentukan emosi kita. Anda pergi ke pesta, fokus pada orang yang berantem, ditanya, pesta gimana? Tidak bagus. Ya, benar, setuju. Jadi ketika Anda fokus, orang lagi sembunyi-sembunyi, nyium-nyium, curi-curi, wah gimana pestanya? Romantis sekali gitu ya. Jadi sama, orang mempelajarin agama, termasuk mempelajarin agamanya orang lain. Terserah Anda loh, Anda mau mata lalat atau mau mata lebah, selalu ada kok. Menarik toh. Ada orang nyari kelemahan, nyari salah, nyari yang beda, nyari yang begini. Saya mempelajari agama-agama orang lain untuk nyari keindahan di agamanya orang lain tersebut. Karena saya matanya mata lebah, ya nemunya sari madu. Wow, agama ini luar biasa ya. Wah, agama ini luar biasa ya. Ketika Anda mencari kelemahannya, bahkan kadang orang merasa lebih pun. Satu hari ada orang bilang bahwa, misalnya ngomong, oh Kristen sekarang sama Kristen dulu tuh beda. Kenapa? Sekarang Kristen Tuhannya 3. Tuh, kaget. Ketika kita tanya sama orang Kristen, Tuhanmu 3. Jawabannya, enggak, Tuhannya 1. Loh, berarti sana yang mengaku bahwa agamanya, menganggap bahwa Kristen agamanya Tuhannya 3, berarti dia lebih Kristen dari orang Kristen. Saya pernah salah loh. Saya pernah salah. Saya sampai nanya sama teman saya, agamanya Hindu. Wah, Hindu tuh dewanya banyak ya. Berarti Tuhannya bukan 1 dong, Tuhannya jadi banyak. Enggak Pak, Hindu itu Tuhannya 1 loh. Hah? Jadi saya menghakimi orang Hindu bahwa Tuhannya saya anggap banyak. Berarti saya merasa lebih Hindu dari orang Hindu. Enggak, lebih baik kita pelajarin hal-hal yang tadi fokus cari yang keindahannya orang lain. Nah itu kan seru luar biasa gitu ya. Tidak ada orang sempurna gitu ya. Sampai juga yang nabi-nabi zaman dulu, bahkan Paus juga ya tidak sempurna. Mereka tetap masih manusia. Ketika mereka sudah jadi nabi, nah semuanya jadi indah gitu ya. Tapi sebelumnya ya tetap masih manusia sebelum nabi. Tapi sekali lagi, kembali lagi, fokus hal-hal yang indahnya dari orang lain. Jadi ketika saya fokus dengan berita-berita yang menggembirakan, saya jauh lebih gembira. Nonton-nonton lawak di YouTube, saya lebih ceria, gitu ya. Terus kemudian, berikutnya yang kayak sekarang fokus. Kalau Anda fokus kepada kerugian, Anda tidak bisa. Saya fokus, ternyata dalam masa-masa begini saya masih bisa untung, gitu ya. Saya masih punya. Mungkin sebelumnya teman-teman yang sudah terlalu fokus dengan berita-berita, karena begitu kita buka berita, begitu kita lihat handphone kita semuanya berisi berita-berita dari COVID ya, jadi itu juga mempengaruhi fokus kita kan. Dan pada kenyataannya ternyata berita penting tidak selalu penting untuk kita konsumsi, seperti itu kan Pak? Betul sekali. Jadi saya ini sudah lama tidak ngikutin COVID mati berapa, sembuh berapa, sudah sejak di rumah sakit saya tidak ngikutin. Tapi saya tetap waspada, tetap tidak keluar. Pada waktu kemarin giginya somplak, gerahamnya terpaksa harus ke dokter gigi, ya cari dokter gigi, ya semuanya pakai prosedur keamanan sungguh-sungguh karena kasihan dokter giginya gitu ya. Jadi betul-betul tetap waspada, tidak mengecilkan arti sakit COVID karena bisa nularin orang lain, tetapi juga saya fokus kepada hal yang menggembirakan, baca buku menggembirakan, terus kemudian diskusi sama anak, bedah buku bareng sama anak, pingpong bareng, olahraga bareng, plank bareng, push up banyak-banyakan. Wow. Seru. Jadi artinya bolehkah dikatakan bahwa kita boleh takut dan seharusnya kita memang perlu takut supaya kita waspada, namun jangan fokus pada ketakutan itu. Boleh dikatakan seperti itu, Pak? Ya, fokus kepada solusinya, fokus pada pencegahannya, sebenarnya kita happy. Yang ketiga, Anthony Robbins dulu ya, ini belum 7 cara bahagialah Harvard. Anthony Robbins guru saya, pelatihnya, Bill Clinton, Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andre Agassi, Michael Jordan, Serena Williams, Donna Karan, dan Tung Dicembaringin gitu ya. Begitu banyaknya orang yang belajar dari Anthony Robbins tadi. Nah, gerakan kita sangat menguasai emosi. Yang kedua adalah fokus kita. Caranya ngubah fokus, ubah pertanyaannya, ubah. Kalau Anda salah nanya, kok bisa-bisanya ya begini ya? Saya salah apa? Ini cilaka ya, Anda kan keluar banyak salahnya. Ini cara buruknya siapa? Waduh, cilaka. Lalu Anda tanya, pasti ada manfaatnya. Kira-kira manfaatnya apa? Dengan kejadian ini, apa yang harus saya belajar ya? Supaya saya jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Nah, itu Anda kan belajar lebih dahsyat dan lebih luar biasa gitu ya. Manusia akan dapat pelajaran dari alam semesta. Kalau kita tidak pernah belajar, akan diulangi lagi sampai kita belajar. Wow,
Iya, ya. Jadi setiap kejadian kita mesti belajar dulu, tanya dulu apa sih pesan baiknya gitu ya. Kira-kira maksud baik Tuhan apa ini? Selalu ada maksud baik Tuhan. Ketika Anda mengalami tantangan, pasti ada maksud baiknya Tuhan. Atau buka tutup perusahaan nggak berapa? 19 itu tutup perusahaannya. Banyak yang tutup. Nah, lalu kalau saya ngaku hari ini salah, tolong diralat. Mungkin di antara para pembicara yang lain, yang paling banyak tutup perusahaan saya. Aduh, banyak yang mana yang akan ditutup perusahaannya. Bukan tutup perusahaan. Nah, tapi dalam hal ini bagi saya tutup itu bukan gagal. Banyak pembicara takut jadi pengusaha. Kenapa? Nah, nanti kalau tidak berhasil kan namanya rusak. Kalau saya tidak berhasil belajar, pasti ada maksud baik Tuhan. Ketika saya memberi arti seperti ini, saya belajar something dan become better. Kemarin sama Pak Helmi Yahya saya ditanya, pembicara atau pengusaha? Saya bilang pengusaha. Lo kenapa kok bukan pembicara? Pembicara hobi. Makanya sering ngasih gratis dan murah-murah karena pembicara hobi. Duitnya lebih banyak dari usaha, dari investasi. Yeay. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kita. Hati-hati terhadap apa yang Anda yakini jadi loh. Jadi ada orang, mamanya teman, sebenarnya mama karyawan saya pada waktu saya kerja di bank. Pada waktu mau operasi dia bilang, kalau aku mati gimana, kalau aku mati gimana. Aku lagi operasi mati. Dioperasi nggak bangun sama sekali. Langsung bablas. Jadi please deh, jadi hati-hati apa yang Anda yakini. Keyakinan itu ada dua macam. Satu, aturan main. Bila saya begini, maka saya begini. Bila titik-titik, maka titik-titik. Dan ujungnya ke nikmat dan sengsara. Kalau sengsara Anda menjauh, kalau nikmat Anda mendekat. Yang keyakinan yang kedua namanya aturan global. Laki-laki adalah, wanita adalah, istri adalah, usaha adalah, kerja adalah. Yang paling dalam, saya adalah. Dan orang demi keyakinannya, dia berani mati untuk membela keyakinannya walaupun mungkin tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Yes. Nah ini. Jadi sungguh hati-hati terhadap apa yang Anda yakini. Banyak orang, tadi saya baru mendengarkan YouTube-nya Pak Mardigu, Bosman Sontoloyo. Seru sekali. Ada dua yang saya dengerin. Yang satu dia pada waktu yang ini tentang Ramadan ini, jadi dia ngangkat satu anak gitu ya. Anak ini dari Nias karena terdampar, orang tuanya sudah tidak ada, namanya Martinus, kemudian dia mau sekolahkan. Tapi di sekolah itu tidak diterima karena berkas-berkasnya tidak ada. Di sekolah negeri tidak diterima. Yang menarik, Martinus kamu agamanya apa? Kristen. Kemudian, disekolahkan di sekolah Kristen. Tapi tidak ada yang mau menerima. 3 sekolah Kristen nolak. Sampai Pak Mardigu, saya ini Islam gitu ya. Ini Kristen, biarkan sekolah di tempat Kristen. Demi agama Anda deh. Demi agama Anda. Tidak diterima. Jadi demi kemanusiaan, demi agama, karena surat-suratnya tidak ada. Nah ini kan menyedihkan loh. Begitu banyaknya orang, istilahnya yang paling penting itu adat istiadat, tapi dia sendiri tidak menjalankan apa yang namanya ajaran yang ada di adat istiadatnya. Iya, betul. Yang sebelumnya lagi, yang tanggal 7 Mei, saya dengerin lagi, Pak Mardigu nulis, Ustadz apaan ini begitu. Jadi dia satu hari dengan Pak Helmi Yahya di Palembang, kemudian ngadakan satu yang siapa milih istilahnya santri yang akan mau dikirim pergi ke naik haji begitu ya, dengan kamera tersembunyi. Ada satu namanya Ibu Rini yang ngaku bahwa dia anaknya susah, tapi Bu Rininya ini cantik sekali dan seksi begitu ya, ngaku istilahnya janda. Nah begitu ada Ustadz masuk ya, di sana Ustadznya itu matanya mata keranjang gitu. Sama di ini apa ini? Ustadz apa nih? Terus di kan kameranya nggak ketahuan. Terus megang-megang begini padahal kan. Oh my God. Jadi banyak hal yang sebetulnya begini loh. Banyak orang itu mengenakan topeng agamanya. Iya. Tapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh agama. Iya. Sedih sekali. Jadi dalam hal ini apa yang Anda yakini? Banyak orang kan kepingin gini, membela agamanya sampai melanggar agamanya. Nah itu kan sedih banget. Iya. Iya, betul tuh. Betul-betul membawa Anda ke mana? Ke kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Saya baca itu satu di Anthony de Mello itu menyatakan itu. Jadi satu hari ada satu daerah berantakan perang saudara, bunuh-bunuhan karena rebutan resources. Karena kena kering sekali, rebutan mata air, rebutan begini. Ada satu orang bijaksana datang dan berkuasa penuh dan dia bilang bahwa tidak bisa, harus dibagi dengan adil, ditata caranya. Terus kemudian rakyatnya di sana jadi makmur, airnya bisa panen, makmur luar biasa.
kemudian akhirnya ada murid-muridnya yang nyatetin buku-bukunya, dan kemudian dia membuat perintah, tidak boleh membunuh. Aturan pertama, jangan membunuh. Oke, sudah jelas banget, jangan membunuh. Semua dicarikan cara. Kemudian ada aturan-aturan lain, semuanya dibukukan. Kemudian orang bijaksana ini meninggal. Ketika orang bijaksana ini meninggal, bukunya, jubahnya, tongkatnya disembah. Setelah disembah, satu hari ada orang lewat gitu ya. Ini di bukunya Anthony de Mello itu ya, yang nyanyian Sangkata gitu ya. Keren itu bukunya. Nyanyian Sangkata 1, nyanyian Sangkata 2. Kemudian orangnya ini, kemudian karena lama-lama sudah makmur, desanya makmur, terus mereka satu hari ada satu anak-anak itu main di altarnya tadi, kemudian tanpa sadar jatuhin bukunya diinjek-injek, dan bukunya dasar anak-anak masih disobek, dibuat pesawat, dibuat begini, langsung ditangkap, langsung anaknya dihukum mati, dipukul. Padahal yang pertamanya dilarang membunuh ya, tapi ini berarti anaknya dibunuh. Crazy. Jadi sungguh sedih ketika ini tadi, apa yang Anda yakini ternyata topengnya doang gitu ya, depannya doang, aturannya doang, adat istiadatnya doang gitu ya. Iya. Anak saya baca kitab suci terus. Satu hari dipanggil mamanya baca kitab suci, dia putar baru baca kitab suci. Ayo buka ayatnya, sama gitu ya. Banyak orang mengadukan adat istiadat, bilang saya ini baru nyumbang gereja, saya baru nyumbang masjid, tapi tidak hormat sama orang tuanya. Bilang saya tidak punya duit, kan duit saya baru tak kasihkan ke gereja semua. Ya something wrong gitu ya. Adat istiadat, kamu punya adat bagus, harus baca kitab suci. Anak saya sudah 20 putaran, keren ya. Percuma kalau kamu tidak menjalankan gitu ya. Kamu jalankan toh. Ini loh, sudah jelas di ayatnya juga ada. Banyak orang melakukan adat istiadat demi asal istiadat, malah pada jelas hormatilah orang tuamu yang lebih penting. Iya, benar. Ya, stop dulu bacanya gitu ya. Tapi kita lanjutkan lagi ya. Hati-hati terhadap apa yang Anda yakini loh. Jadi saya share ini untuk kebahagiaan kita bersama, karena Indonesia ini akan jauh lebih maju, lebih bahagia bersama ketika kita sama-sama saling toleransi kan gitu ya. Betul, saling. Nah, banyak yang mengatakan begini, bahwa dikatakan, ya banyak yang bilang bahwa ada satu ilmuwan di Instagram yang saya follow ngomong begini. Bedanya apa sih ilmu pengetahuan dengan agama? Ilmu pengetahuan itu adalah, dikatakan gini, basicnya adalah meragukan dan membuktikan. Dan dia ada satu istilahnya klausul bahwa semua dianggap benar ilmu ini sebelum dibuktikan salah. Nah, kalau dari secara agama, walaupun banyak agama yang bilang buktikan, selalu buktikan, silahkan. Tapi banyak orang yang menganut agama bukan asas pembuktian. Baca kitab sucinya sendiri tidak pernah, gitu ya. Tidak pernah sampai selesai, tidak pernah memahami, padahal baca itu saja ada konteksnya masing-masing, kan gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, dia punya keyakinan lebih dahulu. Dan kalau sudah yakin, tidak perlu membuktikan. Nah, boleh dong kalau keyakinannya agama saya paling benar. Boleh, kalau enggak kan pindah agama. Iya. Boleh dong. Tapi kembali lagi, tapi yang tidak enak bagaimana? Yang tidak enak ketika dia merasa punya keyakinan agama saya paling benar, terus kemudian agama orang lain salah, boleh nggak? Boleh aja gitu. Yang ketiga yang paling tidak enak, yang salah tidak boleh hidup. Nah, ya itu. Waduh. Berat terus sampai, nah itu jadi miss dari satu sudut pelajarannya. Jadi mestinya kalau orang beragama, asumsinya bahwa agama ini adalah, kalau misalnya agama Islam ada rahmatan lil alamin gitu ya. Kalau yang Kristen Katolik itu adalah kasih karunia. Kalau yang Buddha itu adalah berbuat kebajikan dan itu ada karma baiknya. Dan tentu saja pakai semua agama yang ada bahwa jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin lakukan orang lain padamu. Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Pegang semua agama, ternyata ada ajaran ini. Mestinya kita toleran, kita baik, kita damai, kita menarik. Jadi hati-hati terhadap Anda yang yakini gitu ya. Seringkali ya yang Anda yakini tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk saya. Seringkali keyakinan saya tidak sesuai dengan kenyataan. Ininya sering ngaco gitu ya, yakin gini. Nah, balik lagi yang keempat, apa yang mempengaruhi emosi kita? Yang mempengaruhi emosi kita selain gerakan, fokus, keyakinan, yang keempat adalah pilihan kata kita. Pilihan kata, Ya, pilihan kata. Kalau Anda, makanya kenapa saya nyanyi-nyanyi pada waktu sakit supaya happy itu, karena pilihan kata, nada. Pilihan kata cuma 7% mempengaruhi emosi, nada itu 38%, gerakan 55%. Jadi saya kirim voice note ke banyak orang, saya kirim ke teman-teman semuanya yang positif-positif, saya kirimin voice note. Bahkan ketika saya keluar dari rumah sakit, saya minta daftar orang yang sakit
di rumah sakit, kalau berkenan saya WhatsApp pribadi, saya ajak nyanyi pribadi supaya mereka bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Gembira, Wow, ya, luar. gembira, ya. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Yeay, amin. Oke, amin. Wow, luar biasa banget. Jadi Bapak Nah, WhatsAppin satu persatu pasien ya? voice note WhatsAppin. Gini, saya yang di tangan saya tuh 19, sekarang 11 sudah keluar, sudah sehat. 19 tidak ada yang mati satupun. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Wow, luar biasa banget. Nah, sekarang kita bahas ya. Bu Elvi ini life coach yang dahsyat luar biasa. 7 cara bahagia ala Harvard. Siap? Yes, siap. Jadi 7 cara bahagia ala Harvard itu nomor 1 ya. Dari segala banyak buku yang saya baca tentang bahagia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 selalu ada yang namanya meditasi. Yes. Nah, caranya meditasi saya akan share di sini beberapa yang saya pelajarin. Boleh ya? Boleh, silakan Pak. Ada meditasi yang fokus dengan nafas. Oke, ada meditasi fokus dengan detak jantung. So beautiful. Dikatakan detak jantung itu iramanya frekuensinya dengan irama otak. Mendadak kita jadi tenang dan bahagia. Kalau irama otaknya begini nih, jantungnya beda. Wah, itu jadi pikirannya tenang, jantung ya jadi harus sinkron dengan sini. Ada yang fokus terhadap sesuatu yang namanya nafas, kemudian fokus nafas, ada yang fokus terhadap detak jantung, ada yang fokus terhadap satu misalnya sedot gitu ya, misalnya sedot Nabi Muhammad gitu ya, atau Yesus Kristus gitu ya. Buddha Gautama misalnya gitu. Jadi sedot. Ada yang selain fokus nafas dia fokus kepada, ada yang fokus sama titik, ada yang fokus kosong, ada fokus sama emosi. Saya pernah diajarin Pak Wiranto mantan menteri, mantan ketua Hanura. Pada waktu meditasi fokus kepada perasaan. Perasaan apa? Perasaan diberkati, perasaan penuh rasa bersyukur. Yes. Perasaan berkelimpahan. Guided. Nah, itu jadi dibimbing, diberkati, dilindungi. Wah, diberi karunia gitu ya. Dan so feel good itu. Jadi fokus pada emosi. Pada waktu saya ke Dharamsala, saya bukan Buddha, tapi saya ya mau belajar banyak hal yang indah dari agamanya orang lain, apa tidak boleh gitu ya. Iya, boleh aja dong. Di sana ternyata saya kan janjian sama biksunya yang di dalam salah sana tuh. Pada waktu saya traktir gitu ternyata mereka makan daging juga gitu loh. Jadi boleh, nggak masalah kok, boleh aja. Jadi terlanjut tak vegetarian gitu. Harus makan, nggak boleh nolak gitu istilahnya. Ya, jadi kalau disuguhin ya dia menghormati terus tapi dia sendiri boleh kok pesen daging, boleh apa boleh. Jadi tergantung kaulnya masing-masing. Nah, tapi yang menarik dari biksu ini, dia ngajarin cara meditasi itu dengan pertanyaan. Itu yang pertama kali saya dapat pencerahan luar biasa. Jadi Anda tanya sama diri sendiri, hening itu apa ya? Saya itu siapa ya? Saya hadir di dunia ini untuk apa ya? Oh, oke. Damai itu apa ya? Dan suruh nanya satu pertanyaan, ratusan kali, ribuan kali, just relax, tanya, Anda merenung, sudah selesai jawab, tanya lagi. Jadi tidak fokus nafas, tidak fokus sama emosi, fokus sama pertanyaan. Keren juga ini. So many ilmu. Bahkan saya belajar. Yang namanya pernapasan, misalnya fokus pernapasan, itu ada yang gini, sedot hembus, itu namanya 2 arah. Ada sedot, tahan, hembus, 3 arah. Ada sedot, tahan, hembus, tahan lagi, baru sedot, namanya 4 arah. Belajar dari pernapasan SEAL. SEAL itu pasukan komandonya Amerika, dicelup di air, coba ada lubangnya sedikit, bisa orang panik langsung gagap langsung kagak lulus gitu ya. Nah, ternyata supaya tidak panik dia melakukan square box, semacam pernapasan merangkap meditasi. Anda pernapasan sebenarnya termasuk meditasi. Nah, ini sedot hitungan 4, tahan hitungan 4, hembus hitungan 4, tahan lagi hitungan 4, sedot lagi. Anda melakukan ini 10 kali mendadak Anda feel relax, kalem. Ketika saya panik attack saya juga, kenapa kok panik attack di rumah sakit? Lah enggak bisa bernapas pas ada panik attack. Coba Anda coba. Iya. Enggak bisa bernapas ya mesti. Iya, betul. Ya. Terus pernapasan Wim Hof. Nah, itu sedot hembus sampai 30 kali. Hembus, habis tahan. Tahan sekuatnya gitu ya. Ketika tahan sekuatnya, enggak tahan, tambahin 5 itu kan. 1 2 3 4 5 terus selesai. Perutnya besar dan besar, tahan lagi.
kemudian sedot hembus lagi 30. Nah, itu luar biasa sekali yang membuat kadar oksigen saya tinggi luar biasa, membuat dirinya tenang dan sistemnya naik. Jadi sekali lagi ya, meditasi ada macam-macam. Masih apa? Ayo. Ya. Satu, pernafasan. Nah, pernafasan ada yang sedot hembus, ada yang sedot tahan, dan ada yang sedot hidung, hembus hidung, ada yang sedot hidung, hembus mulut, ada sedot hidung mulut, tidak masalah, hembusnya mulut, pokoknya itu ada macam-macam. Itu Anda pelajarin. Meditasi yang berdasarkan pernapasan. Yang kedua, meditasi yang fokus kepada satu yang namanya jantung. Deng-deng. Deng-deng. Anda, so beautiful, itu enak, tenang, itu Anda feeling good, itu Anda akan jauh lebih baik. Yang ketiga, Anda fokus kepada satu emosi tertentu, seperti yang diajarkan Pak Wiranto itu tadi. Feeling blessed, feeling guided, feeling penuh kesehatan, penuh kesembuhan, penuh cinta. Ya, so indah sekali. Kemudian yang keempat, bisa fokus kepada kata-kata tadi. Pertanyaan. Seperti doa. Kemudian yang kelima, fokus kepada pertanyaan. Anda bisa meditasi fokus kepada pertanyaan. Ada yang fokus mengosongkan pikiran. Ada fokus kepada satu titik. Lilin, titik. Ada titik hitam, fokus. Relax, tutup mata, buka. Saya sendiri pernah melakukan meditasi itu fokus kepada goal. Goal saya tulis di papan. Pada itu saya sudah guncap pakai trampolin sampai keringetan kebas itu, kemudian relax, tarik nafas panjang dan nonton goalnya, bilang pasti bisa. Relax, lihat, buka lagi, pasti bisa. Dibaca lagi papan, pasti bisa. Sudah bisa, terima kasih Tuhan, sudah. Nah, itu seru sekali. Itu meditasi membuat Anda. Jurus kedua sekarang. Jadi kalau begitu tadi Bapak mengatakan meditasi. Menurut Pak Tung sendiri, meditasi itu gunanya untuk apa? Apakah cuma untuk damai, atau untuk merasa happy, atau untuk merasa apa, Pak? Jadi di semua buku tentang bahagia, ya selalu meditasi muncul. Jadi kalau Anda kepengen bahagia, satu meditasi. Dan kalau ditambahin pernapasan, seperti yang Wim Hof tadi, itu yang menarik, imun sistem Anda naik. Jadi Anda lebih tenang, lebih damai, imun sistem Anda naik, kadar oksigen tinggi. Pada waktu saya kena COVID, itu pada waktu tidak bisa bernapas, kemudian dikasih masker oksigen, saya pakai pernapasan itu 30 kali. Hembus, tahan, tek. Itu pada waktu sedot itu namanya hyperventilasi. Hyperventilasi itu oksigennya banyak. Terus kemudian waktu tahan, itu namanya hipoksia. Hipoksia itu CO2-nya banyak. Ternyata O2 untuk masuk ke sel-sel tubuh kita, dia butuh CO2. Jadi di hiperventilasi O2-nya banyak, dikasih CO2, dia masuk ke pembuluh darah. Jadi pada waktu saya dites, orang sakit COVID itu kadar darahnya pakai analisa darah AGD itu tadi, 80 sampai 108 itu normal. Kalau orang kena COVID itu bisa di bawah 80, 60, 50 dibolong sini. Pakai ventilator, dibolong, dia wah, ventilator gitu ya. Anak nggak bisa napas lagi, komakan, Anda dikomakan, jadi dimasukkan ke bawah sadar, diinduksi. Nggak enak kalau sudah begitu, nggak enak belas gitu ya. Terus kemudian, nah pada waktu itu, normal kan di antara 80 108. Saya pakai pernapasan Wim Hof selama 3 jam. Saya jadi relax, kalem. Begitu jam 7 saya dites lagi analisa gas darah. Oksigen saya 158, jauh lebih tinggi dari orang normal pun. CO2-nya biasanya orang 50%. Kalau kena COVID itu, kalau orang normal 21 sampai 24%. Orang kena COVID itu bisa sampai 30, 40 sampai 50%. Saya CO2-nya 19% lebih rendah daripada orang normal. Tapi itu gara-gara pernapasan jadi membuat kita lebih sehat. Apakah Pak Tung melakukan meditasi setiap hari, dan meditasi yang mana? Tadi kan ada 7 jenis ya, ada meditasi nafas, jantung. Yang mana yang paling efektif? Saya biasanya sehari minimal 2 kali, yaitu pas bangun tidur. Bangun tidur langsung pernapasan Wim Hof. Wah, fresh. Mau tidur juga pernapasan Wim Hof, langsung tidur dengan damainya. Pernapasan Wim Hof so beautiful begitu ya. Kadang kalau sekarang saya sebetulnya kan biasa mendisiplinkan tidur siang, kecuali hari ini belum tidur siang, ini siaran. Tapi biasanya pada waktu saya tidur siang, itu mau tidur ya pernapasan Wim Hof dulu lagi. Bangun tidur pernapasan Wim Hof lagi, jadi 4 kali. Pas di rumah sakit, ya berpuluh-puluh kali. Karena takut tidak bisa bernapas, atau takut kurang oksigen. Dan takut panik ya. Wah, tapi jadi cepat sembuh gitu ya. Jadi nomor 1 adalah meditasi. Yang macam-macam tadi. Yang kedua, menurut Harvard University, itu kalau Anda kepingin bahagia, Anda olahraga. Nah, menurut Shigeo Hariyama, orang yang kebanyakan olahraga lebih tidak bagus daripada yang tidak olahraga. Jadi lebih baik tidak olahraga daripada kebanyakan olahraga.
Ups, Oh ini yang ya? nggak olahraga seneng ini. Enggak. Jadi ternyata olahraganya itu yang cukup. Ya, cukup itu sebetulnya berapa? Itu ada yang satu dokter bilang bahwa 30 menit ke bawah. Satu hari 30 menit. Anda treadmill 30 menit. Hmm. Terus kemudian menurut dokter Shigeo Haruyama, ya dikatakan begini, kalau Anda kepingin bahagia itu ngolet. Olahraga peregangan itu sangat bagus untuk menimbulkan hormon kebahagiaan. Yo semua ngolet, semua ngolet, semua. Kalau katakan iya, 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 iya. Iya, Ayo ngolet semuanya. iya. Semuanya ngolet, ngolet gratis. Woy. Tarik nafas panjang lagi, ngolet. Katakan Hmm. terima kasih Tuhan. Tarik nafas lagi. Terima Hembuskan. kasih. Oh yes. Nah Oh sekarang yes. wah, wah, wah. Ngolet ini ternyata mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Nah, ini berikutnya Oke. olahraga yang bagus lagi adalah jalan cepat. Jadi Dr. Shigeo Hariyama Hmm. menyatakan, kalau Anda jalan cepat, pengen bahagia, itu 5.000 langkah sehari Anda hidupnya bahagia. Minimal. Kalau Anda lagi depresi, lagi stres, jalan. Jalan berapa? 12.000 langkah minimal gitu ya. Kalau Anda Oke. lagi sering nonton film hari ini, sering main filmnya Tom Hanks itu yang lari terus itu siapa itu lagi stres terus lari terus. Yang jadi agak idiot-idiot itu. Iya, iya. Oh, jadi kita bukannya lari ya, malah jalan cepat ya, Pak ya? Ya dia jalan cepat. Jadi jalan cepat Hmm. jauh lebih bagus, you know. Ya jalan cepat. Makanya kalau saya di treadmill itu kecepatannya 6,0, saya jalan cepat, larinya sedikit dan tak jatuh. Tapi itu nomor 2 untuk menjadi bahagia, ngolet dan jalan cepat. Nih, luangan waktu ngolet jalan Hmm. cepat punya Oke. hormon bahagianya. Kemudian yang ketiga, Ya. menurut Harvard University gitu ya, yang ngajar itu Sean Ecker. Sean Ecker ini ngarang Hmm. buku judulnya Happiness Advantage. Keunggulannya orang happy itu seperti apa? Happiness Oke. advantage ini begitu mengesankan karena dia ngomong begini, dari penelitian sekian 275 penelitian dari sekian ratus ribu orang dari 80 sekian negara selama 60 tahun. Wah, 60 tahun penelitiannya. Disimpulkan, apakah orang kaya itu bahagia? Bisa ya, bisa enggak. Tapi orang yang bahagia ternyata menurut survei jauh lebih kaya daripada yang enggak gitu ya. Karena bilang, kalau saya sehat maka saya bahagia. Ternyata enggak. Orang yang bahagia lebih sehat. Iya. Ini yang menarik. Ada 273 karyawan masuk di satu tempat sama, dites, dibilang bahwa tes ini rahasia, atasan juga tidak tahu, tidak untuk perusahaan, tapi hanya semata-mata untuk ilmu pengetahuan, tolong diisi sejujurnya. Walaupun kadang orangnya ngisi ya tidak jujur. Ditanya, kamu kadar bahagianya sekarang 1-10 berapa? Terserah jawabannya, tidak ada hubungannya apapun. 1-10, Hmm. ada yang ngisi 8, 9, 10, ada yang ngisi 3, 2, 1, apapun. Nggak ditanya apapun, cuma kamu bahagianya ukurannya berapa. Setelah 18 Ya. bulan, diteliti, ternyata orang-orang yang ngaku bahagia, penilaian prestasinya lebih bagus, naik gajinya lebih besar. Itu Hmm. 18 Oke. bulan. Itu 18 bulan. Kalau 18 tahun, ya beda bumi dan langit. Ya. Perhatiin, kalau Iya, kita punya benar. karyawan kita Hmm. ada 2, sama-sama dapat nilai A. Tapi yang satu menggerutu terus, yang satu semangat, antusias, sama yang bisa bantu, Pak. Kira-kira yang Anda promosi yang mana? Yang semangat dong, yang happy dong. Padahal prestasinya Udah sama. pasti. Nah itu. Ya udah Jadi pasti. betapa lihat itu. Heeh. Coba lihat wajahnya Bu Elvin, cerah ceria, seger, wah, kinclong, nggak ada kerut. Jadi happy luar biasa. Nah, jadi yang jurusnya dia menyatakan setelah meditasi jurus olahraga, kemudian yang ketiga, kalau supaya kita bahagia apa? Anda setting goal. Jadi orang setting Oke. goal sedang merencanakan sesuatu hal, itu dia sudah happy. Oke. Yes. Setuju saya nih, Pak. Pas kita nulis di jurnal udah entah Baru mau kenapa sudah mancing. muncul ide-ide. Yes. Pas kita baru nulis di jurnal aja, setting goal kita apa, kita kok rasanya ada sesuatu ya di dalam diri gitu. Rasanya kok happy banget, rasanya semangat gitu ya. Betul sekali. Jadi jurus ketiga itu Anda mulai setting goal, oh saya kepengen ini. Anda baru membayangkan aja sudah happy kok. Padahal setting goal itu kan gratis loh. Ya, betul. Jadi ini setting goal lah dan Anda merencanakan, oh gini, saya nabung nih nanti mau ke Bali, saya nabung lah mau keliling Eropa, saya nabung lah. Anda dalam proses nabung, kemudian aku nanti kalau ke Eropa mau kemana ya, wah aku hotelnya mana. Akhirnya, oh itu aja sudah happy gitu ya. Lagi merencanakan happy. Oke, ini yang ketiga, baru merencanakan. Ya, yang keempat, menggunakan uang. Ini ada yang menarik. Ada orang menggunakan uang stres.
karena nggak punya uang. Mikirin cicilannya stres hari ini. Tadi pagi saya baru ngasih konsultasi satu saudara yang dia sampai asetnya habis-habisan untuk bayar di bank. Bunganya 30 juta di bank, kreditnya 3 miliar, terus kemudian sampai dia jual tanahnya di Tawangmangu, dia jual di sini, jual di sana untuk bayar terus banknya. Saya bilang, dalam posisi hari ini bank itu maklum. Maklum apa? Sudah nggak usah dipikiri, diblongkan saja. Lo kok ngajarin jelek? Nah kalau enggak dia makan apa? Mau makan susah, mau gini susah, aset dijual sekarang udah habis semua, terus gimana? Gitu loh ya. Minta bank untuk restrukturisasi, tapi bank ternyata tidak akan mau restrukturisasi kalau Anda tidak ngeblong. Jadi orang baik sama bank jual-jual aset minta restrukturisasi tidak dikasih terus. Tapi ketika diblongkan, tidak dibayar 2 bulan, 3 bulan, banknya baru, ya wes mau gimana gitu ya. Bayar, jual apapun dijual, mobil dijual, ini jual, jadi tidak kerja, antaranya hilang, semuanya hilang kan gitu ya. Jadi survival dulu minta dihentikan dulu 6 bulan, OJK juga mengizinkan kok. Jadi nanti dibayar lagi ya silakan kan gitu ya. Tapi sekali lagi ya ini menderita bareng gitu ya. Banknya juga menderita, bank dibayar terus mana mau direstrukturisasi. Tapi kalau Anda bisa bayar. Saya partner saya Pak Teguh Kinarto gitu ya, utang di BRI. Pak Teguh mau direstrukturisasi nggak? Enggak. Bukannya mau turunin nggak usah, sudah deal. Ini harga diri saya, keren. Akibatnya ditawarin lebih gede. Saya sama istri ya sudah dibayar, tetap dibayar. Mana yang mau dilunasi kita lunasi sekalian jadi keren. Super keren gitu ya. No problem, liquid, ayo stay cash. Jadi bayar. Nah, kita minta gini, minta diundurin. Buat apa diundurin? Bayar harga diri saya bilang gitu. Harga diri. Kalau bisa bayar, kalau nggak bisa ya jangan sampai gila-gilaan jual aset, jual diri, jual istri, jual anak. Ayah, kasihan kayak ini. Bintangnya maklum sudah dibantu pemerintah juga walaupun belum ada juklak ya. Saya lagi balik ya. Jadi yang ketiga setting goal Anda indah. Kemudian yang keempat menggunakan uang. Menggunakan uang itu ada 3 level. 1 beli barang. Ternyata beli barang itu happy-nya paling cepat amblas. Siapa yang pernah kepingin apa begitu Anda beli sebentar aja terus saya kok biasa ya. Semua orang bisa kepingin banget beli Mercy. Begitu beli Mercy pertama kali, saya sudah setting goal, saya mau Mercy C-Class yang C180 karena pada waktu itu akhirnya dapat yang tahun ini, lah kok kuno banget ya, karena ternyata goalnya sudah terlalu lama, Mercy-nya kuno, kekuatannya pasif income-nya sudah lebih jauh lebih besar, ya wis akhirnya beli Mercy E-Class. Wah pada waktu beli itu saya bahagia setahun lebih. Kalau nonton mobil, ini mobil kok keren banget, wah peleknya kok keren banget, ini mobilnya siapa tuh ini gitu ya, E-Class setahun. Oke, setelah itu biasa-biasa, setelah 3 tahun jadi tidak happy, karena mobilnya mulai rusak-rusak, kanan kiri rusak-rusak. Oke, kepengen pada waktu itu Mercy Sport. Nah, Mercy Sport itu saya bahagia ya mungkin 6 bulan gitu ya. Ngasih hadiah ulang tahun istri saya Mercy Sport yang kapnya bisa dibuka, kabriolet warna biru metal semua, biru laut, biru lembut, biru semu hijau, biru semu silver gitu ya, silver blue. Super keren. Wah, saya nonton, wah ini. Kemudian saya lapis pakai wet gloss, jadi catnya jadi skin celong luar biasa, sering ngagupin. Selama 6 bulan ya biasa aja. Kalau beli Mercy S-Class itu 3 bulan gitu ya. Pada waktu beli Rolls Royce gitu ya, wah senangnya sebulan doang, setelah itu biasa saja. jadi menurut Harvard University hasil penelitiannya, beli barang itu kadar kebahagiaannya paling cepat hilang. Bahkan setelah beli sudah tidak bahagia lagi, lupa barangnya ditaruh di mana. Pernah ngalami Bu Elvi? Sering Pak. Jadi pada waktu beli ternyata senang, tapi setelah pulangnya juga tidak peduli taruh kemana. Waktu beli ada. Nah makanya dia bilang begini, kebahagiaan beli menggunakan uang itu ada 3. 1 barang, yang kedua experience. Menurut Harvard University yang pakai experience itu long lasting, lebih lama, bukan long lasting tapi lebih lama. Sama-sama punya duit 100 juta, beli Toyota Agya atau keliling Eropa. Keliling Eropa 2 bulan, wah. Ingatnya bahagianya lebih lama daripada mobil, walaupun mungkin mobil kegunaannya masih lebih lama. Tapi ingatnya bahagia, makanya banyak sekali orang bule punya duit keliling dunia, karena get experience. Punya duit keliling dunia, nggak punya rumah, nggak punya mobil, ya salah juga sih. Nggak punya keliling doang, nggak pernah punya tabungan, nggak punya investasi. Tapi sekali lagi, jadi yang paling bahagia dari menggunakan uang, yang ketiga, tadi barang, yang kedua experience, itu lebih long lasting. Yang ketiga, itu ternyata kita bahagia ketika apa? Ketika kita menggunakan uang,
untuk membantu orang lain dan terlibat. Yes. Bukan hanya nyumbang doang. Saya ulangi. Oke. Terlibat. Jadi misalnya begini. Anda dapat voucher nih $20. Mau minum kopi sendiri? Yes. Oke, suruh minum kopi sendiri. Yes. Kasihkan orang lain $20 atau Anda $20 ini ngajak teman, yuk minum bareng. Ternyata yang ngajak orang minum bareng menggunakan ini, jadi Anda terlibat dalam kegiatan amalnya, Anda lebih bahagia. Makanya Yayasan Suci, itu yang yayasan untuk membangun sekolah, bangun ini luar biasa, pergi ke konglomeratnya mau ngasih duit, dia bilang, enggak. Kita bukan butuh uangnya. Luangkan waktu aja, ikut kita. Saya tahu karena waktumu lebih bernilai daripada uangmu. Nah, misalnya Pak Cacung, Pak Aguan, yang orang kaya top luar biasa, Agung Sedayu, begitu ya. Apa yang dilakukan? Begitu bangun rumah, mikul semen, ikut ngaduk semen. Oh iya, nyumbang duitnya lebih banyak. Karena hatinya lebih tersentuh. Kayak saya, ketika nyumbang operasi katarak, nyumbang doang. Ya nyumbang doang, biasa. Tapi begitu saya ngadakan operasi katarak, ikut nyumbang sendiri, dan kemudian ikut datang pas operasi katarak, seumur hidup ingat. Ketika bangun perpustakaan di Wamena, ketika ikut datang sendiri, ikut resmikan, ikut begini, tidak ternilai, rasanya itu kebahagiaannya long lasting. Itu yang jurus keempat gitu ya. Masih ingat? Saya ulangi ya, semua apalagi yang baru gabung. Menurut Harvard University, nomor 1 tetap meditasi, nomor 2 olahraga, begitu ya. Yang nomor 3, kalau meditasi apa ya? Cek, sudah jelasin tadi gitu ya, panjang lebar. Yang ketiga, setting goal dan merencanakan. Anda mulai nabung, Anda mulai begini. Yang keempat adalah menggunakan uang. Ya, menggunakan uang. Tapi yang paling bahagia, membantu orang lain dan ikut terlibat. Yes, membantu orang lain dan ikut terlibat itu so amazing. Oke, sekarang yang kelima. Nah, ternyata yang kelima itu kita membantu orang lain hal-hal kecil menurut Harvard University. Contohnya, misalnya hal-hal kecil yang di luar kebiasaan Anda. Kalau Anda sudah biasa, hormon kebahagiaannya sama. Jadi bahkan dia ngajarkan gini, buat hari-hari kebaikan. Contohnya begini, Senin adalah hari kebaikan. Senin ini Anda buat 5 kebaikan kecil aja. Setelah dites, hormon kebahagiaannya itu sampai 1 minggu lebih. Jadi dites hormon endorfin, jadi itu sampai 1 minggu. Itu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Murah banget. Kebahagiaan kecil contohnya apa? Saya sering ngasih contoh begini. Nyeberangin nenek-nenek. Nah, Anda bisa nyebrang sendiri, udah nenek kita bantu. Begitu kita bantu nenek-nenek sampai seberang, neneknya bilang, orang aku nggak mau nyebrang kok. Ya sudah, kita seberangkan balik lagi. Hal kecil yang tidak Anda lakukan. Saya belajar ilmu ini ya. Saya belajar ilmu ini. So good. Saya naik mobil Panther penyok zaman dulu. Panther kaca belakang pecah, ngebelnya dodot gitu ya. Terus kemudian buka jendela, oglek. Kalau hujan, wipernya mati kadang ya. Saya ingat itu zaman dulu banget. Saya bayari mobil belakang saya. Saya biasanya naik tol itu masih nyetir sendiri. Sekarang udah jarang, hampir jarang sekali nyetir sendiri. Nah, saya bayarin. Waktu itu Kebon Jeruk Tangerang, Rp2.000. Saya kasih 10.000. 10.000 tidak membuat saya miskin. 4 mobil belakang sekalian. Keren toh? Berkali-kali saya lakukan begitu. I feel good. Wah. Dan satu hari ada Mercy. E-Class yang new ice gitu ya. Kemudian dia langsung ngebel, din, dia buka jendelanya, kan nunduk begini kan dia yang nyetir sebelah kanan, saya sebelah kiri. Din, saya buka jendela, glok, Panther penyok, ungu warnanya. Dibayarin Panther penyok. Panther penyok, Mercy, kelasnya New Ice, thank you sama Panther penyok. Ya, saya bilang, no problem, I will be there. Jadi, gila katanya. Jadi berbuat gini, termasuk pada waktu saya di rumah sakit. Saya belajar dari Viktor Frankl, orang yang tahanan di kamp Nazi, yang ditelanjangin, tidak dikasih makan, kecil, jadi kurus, kering, rencana digas, dibunuh, begitu ya. 3 tahun dia survive, dia sebagai seorang psikolog, dia melihat, siapa sih orang yang survive? Kenapa orang ini malah bunuh? Kenapa kok orang ini, gini, ternyata yang salah satu dari 4 jurusnya dia untuk survival di camp itu tadi adalah orang yang membantu orang lain. Jadi jurus kelima dari Harvard University ini cocok sekali. Dia sama-sama digebukin, sama-sama gini. Yang bantu orang lain lebih sehat daripada yang aduh, yang berkeluh kesah, fokusnya seolah-olah center dunianya adalah dia. Itu padahal dia bukan center dunia. Saya ini adalah
pemain utama untuk saya, tapi pemain figuran untuk Ibu Elvi. Ibu Elvinya yang pemeran utama semua orang. Jadi semua orang pemeran utama itu ya. Orang yang lain semuanya figuran. Jadi betul-betul adalah membantu orang lain itu ternyata membahagiakan kita. Dan ada yang bilang, Pak, membantu apakah harus kepada yang miskin? Silahkan. Sebenarnya Anda membantu kepada siapapun itu sungguh menyenangkan kok. Jadi jangan orang kaya perlu. Kayak saya ngasih makan. Ngasih makan. Bukan hanya kepada orang miskin, kepada orang ojol. Enggak, semua saya kirimi makanan. Betul, bantu ojol, bantu orang miskin sampai 1.000 lebih. Yang orang kaya saya kirimi juga gitu ya. Saya kirimin, padahal kan makanan gitu. Sambil ngelarisin teman saya yang jualan. Ada yang jualan pempek, tak kirimin sana sini gitu ya. Jadi ketika itu ya, saya percaya silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbesar rezeki. Dan membantu itu bukan hanya kepada orang miskin. Orang kaya Anda bantu juga seneng kok gitu ya. Malah Anda jadi tambah kaya juga karena dikasih peluang sama dia. Setuju. Jadi artinya kalau artinya tadi bukan hanya membantu orang miskin. Jadi contohnya kalau kayak kita kirimin makanan aja pas kita makan sesuatu yang enak terus kepikiran teman, kita kasihkan ke teman, itu termasuk kebaikan juga gitu kan, Pak? Betul sekali. Jadi bantu itu, dan banyak orang kalau membantu itu kan bilang toh seikhlasnya, betul? Yes. Ya apa-apa, yang penting saya ikhlas. Anda bilang ikhlas tapi maunya nyumbangnya dikit toh. Mau melanggar agama Anda toh. Agama Anda kan sudah jelas. Zakat 2,5% dari harta Anda perpuluhan, ada apa? Iya. Tapi sekali lagi banyak orang yang penting ikhlas itu supaya melanggar agama. Kalau saya bilang ikhlas, tidak apa-apa, yang penting banyak. Betul itu. Harus ikhlas loh ya. Banyak ikhlas bagus, tapi kalau tidak bisa ikhlas ya yang penting banyak. Jadi daripada alasan ikhlas nyumbangnya dikit, boy. Jadi yang kelima ini adalah bantu orang lain. Bahkan dia bilang Senin hari bantu orang lain, Senin hari kebahagiaan. Sepanjang seminggu Anda pokoknya aku 5 ini apa aja. Jadi yang biasa, saya sering kali begini, oh ya nih ada tukang sampah nih, sampai saya incer tukang sampah karena lewat bablas itu. Sekarang di rumah terus bisa ngincer apa tukang sampah yang ngambil sampah gitu ya. Aku mau buat tukang sampah, biasanya jam berapa nih? Oh kita awasin, jadi kita sengaja nyari tukang sampah lewat pada tukang sampah. Lewatnya jam berapa sih? Kadang jam 2, kadang jam 3, besok lewat jam berapa yang benar. Tapi begitu ketemu, wah langsung kita kasih something, wah ya feel so good gitu ya, just nice gitu ya. Terus kemudian ada Gojek yang nganterin makanan karena teman ngasih makanan gitu, sebentar ya, kasih minuman kaleng, nah gitu, kasih minuman air untuk nanti buka puasa, wah so good gitu ya, so nice, top marka top. Tapi itu membahagiakan kita, help people itu membahagiakan kita, nice thing gitu ya, small thing membahagiakan kita lama. Itu yang kelima ya. Oke. Sekarang yang keenam menurut cara Harvard University, yaitu apa? Penuhi lingkungan Anda dengan something yang positif. Oke. Lihat video-video yang positif yang membuat Anda semangat. Lihat, baca buku-buku yang membuat Anda semangat. Dengarkan IG Live yang membuat Anda semangat dan bergairah gitu ya. Jadi jangan yang EO, yang hati-hati di mana Anda fokus. Hati-hati di mana Anda fokus. Di sana tumbuh. Saya lihat. Benar. Satu hari jadi ada orang nonton video, murid saya. Nontonnya itu nonton video yang fokus mencari kejelekan agama orang lain. Waduh. Aduh. Saya bilang, kurang kerjaan kamu ini. Loh, ini real. Ini kitab sucinya dia loh. Bukan kitab suci saya loh. Loh, ini kalau salah silakan dibuat tadi sesuai dengan. Saya bilang, orang nyari kitab sucimu yang kelemahannya juga Anda bilang sempurna tapi sudut pandang sana juga enggak kan gitu ya. Jadi terus orang gunanya apa? Lu saya pengen menyelamatkan dia dengan cara apa? Lu kok bisa pakai kekerasan, pakai kekuasaan biar orang insaf? Pernah ada orang menyebarkan agama dengan kekerasan dan berhasil? Tidak pernah ada. Anda jadi penguasa, semuanya ikut agamanya sesuai dengan Anda mati ganti lagi. Penguasanya ganti ikut ganti. Agama dari hati masing-masing. Panggilan yang luar biasa gitu ya. Jadi pakai kekerasan angel, pakai inspirasi, oh yes baby. Pakai kekuasaan Anda menang hanya sementara. Ketika kekuasaannya berlalu, Anda bubar ya sudah, enggak lagi gitu ya.
Jadi panggilan hati itu yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dari dalam, dari menyentuh dengan tindakan-tindakan yang baik, nah itu ya yang menyentuh hati. No. Tapi sekali lagi, jadi yang keenam, lingkungan Anda. Ketika Anda fokus untuk mencari, karena Anda maunya berantem terus. Maunya ribut terus. Untuk apa? Jadi lebih baik kita damai, lebih baik sejahtera. Udah toh. Jadi fokus kayak Dalai Lama pada usaha pergi ke dalam salah bukunya Dalai Lama tak beli itu banyak sekali. Salah satunya yang saya janji share kepada Pak Jokowi, akhirnya saya sharekan juga kepada beliaunya. Judulnya True Kindship Beyond Religion. Jadi kebaikan yang dipelajari oleh banyak agama. Dalai Lamanya ngomong bahwa saya ini anugerah terbesar ketika saya harus mengungsi dari Tibet adalah saya kenal agama-agama yang lain. Kalau dulu saya ditanya, agama mana yang terbaik? Oh ya pasti Buddha. Yang lain bukan tidak baik, ya baik, tapi so-so gitu ya. Tapi ketika saya diterima oleh negara yang notabene Hindu dominan luar biasa, dan saya di sana dikasih satu tempat yang namanya Dharamsala, terus kemudian ada begitu banyaknya pemuka agama yang datang ke tempat saya, tinggal di tempat saya 1 bulan, 2 bulan, mempelajari agama Buddha tanpa takut kehilangan agamanya dan masih menjalankan agamanya dengan sangat tekun. Saya terharu, saya merasa saya harus membalas kunjungannya. Dan ketika saya membalas kunjungannya, saya belajar agama-agama yang lain. Dia bilang ini loh, ada pemuka agama Islam, datang sih belajar agama Buddha. Tapi dia masih sembahyang, sholat 1 hari 5 kali. Dan pulang tetap beragama Islam dan tetap, ini tapi cuma mereka jauh lebih toleran gitu ya. Nah, kemudian kenapa enggak saya belajar agama Islam? Kemudian belajar, jadi dia belajar di India itu ada 9 agama, ada Zoroisme, ada Yudaisme, ada ya macam-macam. Saya sampai, ada agama Zoro, ini Zoro Z-O-R, Zoro. Ternyata ada. Dan dia menulis buku itu kebaikan semua agama. Itu so beautiful. Jadi dia matanya adalah mata lebah, bukan mata lalat. Kalau mata lalat, di kebun bunganya pun nemunya tai, namanya mata lalat, atau kebun bunga nemunya nyarinya tai gitu. Nah, kalau mata lebah yang di tempat pembuangan sampah yang ini tetap dia nyarinya bunga, sari bunganya yang luar biasa. Jadi dia fokus kepada kehebatan masing-masing agama dan kemudian ditulis di buku itu. Kemudian dia menyatakan begini, ternyata ya kalau manusia itu belajar agamanya, ini persis yang dikatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, persis yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Dalai Lama ngomong, orang kalau mempelajari agamanya sendiri secara sungguh-sungguh, dia toleran kok. Nah, kemudian dia kata semua agamanya, dia menyarankan begini, alangkah baiknya bisa dilakukan 4 ini, maka akan terjadi toleransi. Dia bilang gitu ya, orang akan memahami. Satu adalah diskusi antar yang namanya siswa, schooler, yang dimana satu dengan yang lain presentasi keindahannya dan ajaran-ajaran baik dari agamanya. Yang lain tidak komentar, dia cuma bagus, gini. Kemudian di masyarakat juga pemuka agama juga, itu 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, ya dia tidak semua agama mengizinkan, yaitu apa? Kalau Anda bisa datang ke tempat sucinya agama orang lain, Anda akan bisa menghargai mereka gitu ya. Nah tentu saja yang ini tidak semua bisa gitu ya. Tidak semua agama mengizinkan tempat suci didatangi oleh agama yang lain. Tapi usulan ini membuat kita tadi, mau Anda mau mata lebah atau mau mata lalat. Kalau mata lalat kurangnya terus. Tapi kita ada kelebihan juga ya. Makanya di tempat saya banyak pelajaran buku-buku agama yang lain dan saya baca so beautiful ya. Ada indahnya, sungguh sayang gitu orang dari yang mata lalat tadi cari tai terus ya, nemunya tai semua. Nah, mata lebah nyarinya, jadi di kebun, di tempat banyak tai pun nemunya sari madunya. Oke, mari kita tambah lagi. Yang ke-7, menurut Harvard University, ternyata manusia akan jauh lebih bahagia kalau dia melakukan hal-hal yang dia istimewa. Yang dia bagus apa? Something that you genius, something that you very good at. Ketika saya membaca buku ini, saya dari dulu senang motret, langsung beli kamera lagi waktu itu. Sekarang sudah enggak. Pokoknya handphone yang kameranya canggih-canggih saya beli supaya kamera di handphone sudah enteng. Enggak usah bawa tenteng-tenteng, susah beli. Canon lagi beli gini, beli Sony, beli tele, beli begini. Wah, karena ini I'm very good in this one, dan saya pingpong. Dulu saya sudah berhenti pingpong lama sekali, padahal saya pingpong I feel good itu dan very good, termasuk lumayan walaupun tidak juara Indonesia dari ini ya, tapi Solo ya termasuk 5 besar, prapon ya ikut, terus kemudian pekan olahraga antar siswa taruna itu di Jogja Solo gini ya juga bisa juara gitu ya, sering-sering juara zaman dulu. Nah, sekarang mulai meja pingpong gelar, mulai pingpong ya happy.
Jadi lakukan yang Anda bagus, itu akan membuat Anda bahagia. Ini 7 cara bahagia ala Harvard University. Wow, oke. Jadi saya akan melakukan rangkuman untuk 7 cara bahagia ala Harvard University. Yang pertama adalah meditasi. Yang kedua adalah lakukan olahraga. Tapi hati-hati, 1 hari maksimal 30 menit ya. Yang paling bagus adalah melakukan peregangan seperti yang dilakukan Pak Tung saat ini. Kemudian yang ketiga adalah setting goal. Jadi setting goal itu kan gratis ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah menggunakan uang. Menggunakan uang bisa untuk beli barang, bisa untuk experience, bisa untuk membantu orang lain dan ikut terlibat. Kemudian yang kelima adalah membantu orang lain dengan hal-hal kecil yang di luar kebiasaan kita. Yang keenam adalah penuhi lingkungan Anda dengan yang positif. Dan yang ketujuh, melakukan apa yang Anda merasa very good at. Nah Pak, yang ketujuh ini saya pengen bertanya, melakukan apa yang kita good at gitu ya. Apakah itu artinya melakukan apa yang kita sukai? Karena apa yang kita sukai belum tentu we are very good at that, right? Gitu loh. Kalau Anda lakukan terus, lama-lama Anda very good at that gitu ya. Jadi lakukan apa yang kita sukai dan lakukan ulang-ulang sampai very good at that gitu ya. Yes. Ya. Pak Tung, sebelum acara kita mulai sebenarnya saya sudah banyak dapat titipan pertanyaan. Cuman ada beberapa pertanyaan sepertinya tidak bukan mengenai happiness sih. Ini malah pada bertanya mengenai bisnis nih Pak. Waduh. Ya. Ya, ini apa bisnis yang paling hit saat new normal benar-benar menjadi normal, Pak? Silakan. Apa yang paling hit? Tadi putus-putus. Apa bisnis yang paling hit saat new normal benar-benar menjadi normal? Berarti lewatin pandemi ini kira-kira apa bisnis yang paling hit, Pak? Paling hit ya. Kalau saya tentu saja bisnis yang membantu orang lain. Kalau saya merasa ini kalau kesehatan itu ya sangat-sangat hit hari ini. Apa-apa yang membuat Anda lebih sehat itu hit. Terus kemudian apa-apa yang bisa working from home itu juga akan hit. Terus kemudian kalau dari investasi, bukan hanya bisnis, investasi ini perak ya bakal hit. Gitu ya. Makanya saya di perak. Lumayan. Yang satu rugi, yang satu untung. Terus kemudian kalau jadi saya nggak ngerti ya bisnis apa yang paling hit, tapi yang jelas saya antisipasi. Karena banyak orang yang ketika bilang bahwa ini pasti paling hit, menurut Pak Tung, menurut siapapun ini paling hit. Kalau paling menghasilkan uang, menurut saya adalah jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan. Yang membuat Anda jadi kaya luar biasa. Makanya, karena kemarin saya wawancara dengan Pak Haritanu, kemudian Pak Mas Sandiaga Uno, gitu ya. Mereka 2 orang itu pada waktu tahun 97-98 itu kaya luar biasa karena kesempatan jual beli perusahaan dan bisa tidak pakai modal. Mereka hanya lead-nya dulu karena dia punya kenalan, punya network dan sudah di bidang tersebut. Mereka bisa ada perusahaan-perusahaan yang dijual murah, kemudian jual beli perusahaan. Maksudnya hit itu ada yang paling menguntungkan atau yang paling populer gitu ya. Kalau paling populer tetap online, yes. Terus kemudian kalau dari satu sudut paling menghasilkan uang ya tadi, makelar perusahaan tadi. Mas Sandi itu cerita bahwa dia, betul hari ini perusahaannya yang lain ada yang bermasalah, tapi dia yang hari ini perusahaannya yang untuk restrukturisasi perusahaan, untuk jual beli perusahaan, sekarang lagi laris-larisnya juga, lagi hit. Dan dulu dia bisa dapat misalnya keuntungan 20% bahkan tanpa modal. Karena dia lihat ini ada perusahaan yang dijual, mau ikut nggak? Nanti kalau dijual laku, saya bayar 20%, tapi saya punya 20%. Bayar pada waktu laku. Nanti kalau sekian tahun ternyata tidak laku, harga tidak naik, ya 20% ambilin. Aman toh? Aman, oke. Nah ini bisa dilakukan begitu. Itu yang paling menguntungkan. Jadi jadilah makelar perusahaan gitu. Yes. Makanya hari ini saya baru nganalisa nih perubahan aspal di Buton, terus kemudian ada BPR, ya belajar analisa. Kalau bisa nanti ya kerjasama masuk bareng-bareng sama tim, nah kita beli, kita perbaiki, kemudian kita jual lagi. Nah memang jual beli perusahaan itu yang memang menguntungkan paling banyak. Yes. Oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Tadi Bapak sempat membahas mengenai kebaikan. Kebaikan itu artinya apa sih menurut seorang Pak Tung? Jadi membantu orang lain bukan fokus kepada diri. Jadi kebaikan kita misalnya
misalnya kita janji satu, kita ngasih dua, itu kebaikan. Anda utang seperti yang Nabi Muhammad itu ya, jadi dipinjemin domba, kembaliin dombanya dua, kembaliin dombanya lagi hamil, dombanya lebih gemuk. Nah, tapi istilah kebaikan itu do something extra mile untuk kebutuhannya orang lain, bukan kebutuhan kita. Do something extra mile itu bisa dalam arti bentuk ngasih lebih di luar dugaannya. Jadi berbuat kebaikan itu ya memberi something. Sometimes kalau Anda tidak bisa berbuat baik, ya Anda ya jangan nyelakain orang lah minimal. Iya, ya. Tapi kalau diri sendiri sedang kesulitan, bagaimana caranya dia bisa tetap melakukan kebaikan? Small thing. Kayak tadi Anda kesulitan, Anda lihat siapa yang lebih sulit dari Anda bantu, mendadak Anda feeling so good. Minimal bantu doa. Jadi satu hari saya gandulan di bis pada waktu datang di Jakarta. Satu hari kan saya naik helikopter nonton. Wah, ini 213 nih, Mercy saya dulu. Isinya 213 orang. Matraman Sudirman ini kampung Melayu. Oke, saya naik helikopter. Oh, ini keren ini bisnya kecil amat. Nah, saya segala memori saya ingat pada waktu itu kalau berangkat naik bis itu masih enak karena berangkat kerja masih wangi semua. Begitu pulang kerja itu paling tak tahan ada gandum. Nah, supaya saya bahagia gimana? Waduh, ini keringet bau, udah enak gitu. Ya kemudian waktu saya dapat tempat duduk, terus kemudian ada ibu-ibu, ya ini berbuat kebaikan untuk kenikmatannya orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Oh silakan ibu, silakan duduk. Begitu duduk, saya gandul, terus kemudian saya pandang ibu-ibunya agak surem gini. Saya senyum, saya doain. Hanya bantu doa, selain bantu, saya doain. Semoga ibu ini bahagia, semoga panjang umur, semoga anak-anaknya sukses dan berbakti. Ketika saya doain, ibunya ngelirik ke saya, dia senyum. Aduh, maknya, gitu. Sampai sekarang masih ingat seumur hidup. Dan kalau ingat gitu, oh, so beautiful. Jadi, nggak bisa bantu doa aja deh, gitu ya. Yang penting nggak nyelakain orang, gitu. Yes, jadi doain orang itu juga kebaikan ya teman-teman. Ini kemudian keahlian apa yang sebaiknya dipelajari untuk orang yang sudah berumur 45 tahun ke atas agar bisa bertahan dalam situasi sekarang ini? Belajar jadi makelar. Kalau istilahnya secara ekonomi Anda belajar jadi makelar. Kayak kemarin, Anda nonton IG story saya yang baru aja yang kemarin, itu tentang istilahnya peluang bisnis di era pandemi ini seperti apa, di era new normal apa, itu ada ilmu-ilmu tentang makelar sangat-sangat detail. Jadi kalau Anda tidak punya modal, Anda umur 45, keterampilan apa makelar, belajar makelar, belajar marketing, jadi Anda tidak perlu punya perusahaan, tidak perlu punya modal, Anda bisa jualin produknya orang lain, gitu ya. Artinya jadi reseller atau dropshipper gitu ya Pak? Yes, termasuk misalnya yang sering kali saya memberi contoh, banyak orang nawarin WhatsApp, sekarang barang apa aja ditawarkan melalui WhatsApp grup toh, melalui Instagram toh. Yes. Nah, Anda tinggal ngelamar kepada beliaunya. Misalnya yang saya sering kasih ngomong empek-empek karena saya sering tawarin empek-empek dan sering beli empek-empek. And I love empek-empek gitu ya. Nah, ketika kita tawarin empek-empek, waduh, ini peluang nih. Langsung, Bu, saya bantu jualan, apakah diperkenankan? Saya punya grup-grup WA lain. Boleh Bu dapat komisi 30%? Nah, itu kan Anda cuma numpang sana nawarin, dan Anda belajar nawarin personalisasi itu jauh lebih bagus daripada WA di blast. WA di blast boleh, tapi personal. Selamat siang Bu Elvi, kita sama-sama di grup bilioner di Indonesia. Kebetulan ini saya lagi doa, saya ingat saya doakan Ibu Elvi semoga sehat, panjang umur, sejahtera. Amin Bu ya. Kira-kira dijawab? Ya, amin. Pasti dijawab. Amin. Begitu jawab amin, langsung saya sapa. Kan tadi kan saya hitung disebaringin, sudah mengenalkan diri, tolong di-save nomornya, saya doakan Ibu. Oke, selesai. Kemudian, begitu jawab amin, baru yang kedua ditawarin. Ibu Elvi, ini ada empek-empek enak. Nah, pakai marketing revolution. Kemarin saya jelasin sangat detail, panjang lebar, 2 jam lebih untuk membahas cara-cara jualan ini tadi sangat-sangat keren gitu ya. Jadi Anda lihat IG saya, IG story saya sebelum ini begitu ya. Nanti saya akan masukkan ini di IG story juga. Tapi sekali lagi Anda jadi makelar, Anda tawarin dengan perbandingan, dengan keterbatasan, dengan hukum begini, dan begitu dia tidak jawab, atau kalau dia jawab, oke, jadi kita dapat klien. Begitu tidak jawab, kita tawarin jadi reseller kita. Kalau dia jawab, kita tawarin jadi reseller kita. Yes. Jadi IG saya yang kemarin 2 jam itu, wah sudah full tentang menjalankan bisnis, dan full bagaimana jadi makelar, full tentang belajar marketing revolution, kalau bisnis stuck gimana, memilih jenis bisnis bagaimana, mulai usaha gimana, yang kemarin IG-nya top. Yes, ada pertanyaan yang lain, silakan, ayo. Oke, bagaimana caranya menyikapi masa sulit dengan tetap full happy? Tadi, jadi
Ingat ini, ada 3 pertanyaan yang membuat hidup kita bukan hanya sekedar happy, tapi berkualitas. Kalau sekedar happy, Anda bersyukur. Caranya bersyukur gimana? Anda bandingkan kepada hal-hal. Saya punya banyak hal ngajari bagaimana ilmu bersyukur gitu ya. Bersyukur itu nomor satunya, Anda gini, ketika Anda tidak bisa bersyukur, Anda doa kepada Tuhan, minta diganti nasibnya yang lebih jelek. Kalau Anda tidak bisa bersyukur, Tuhan hukum saya ganti nasib yang lebih jelek. Wah, ya kalau gitu bersyukur aja daripada ditukar yang nasib yang lebih jelek. Tadi pagi saya baru baca quote ya. Satu quote-nya begini. Satu orang merasa sedih karena tidak punya sepatu sampai dia melihat ada orang yang tidak punya kaki. Iya. Jadi nomor satu kalau Anda kepengen bersyukur, happy, bandingkan dengan yang lebih rendah. Bukan untuk menghina mereka, tapi supaya Anda feeling so good bahwa Anda tuh masih dapat berkat loh. Masih hidup, masih bisa bernapas. Coba Anda yang kena COVID, angkik, nggak bisa napas, napas saja nggak bisa dibolong di sininya, ditidurin. Mau? Iya. Yang mau enggak? Ya, mau ditukar nasib apa yang gitu? Janganlah, sudah bersyukur aja, makasih Tuhan, makasih. Masih hidup, masih lumayan. Tapi ketika Anda ngitungin kurangnya, mata lalat Anda ini kok tai semua ya, penuh tai, hidup Anda bau tai. Gitu ya. Jadi, cara bersyukur nomor satu itu, bandingkan dengan lebih bawah, dan Anda doa kalau tidak mau, akan ditukar dengan yang lebih jelek. Anda akan langsung feeling so good. Yang kedua, Anda beri arti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan pasti mengingat kita menjadi lebih baik karena kejadian itu. Kira-kira apa ya maksud baik Tuhan? Saya ingat kejadian-kejadian pada waktu saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya dulu. 6 calon pacar? Cie, 6 calon pacar. Kenapa bingung? Karena nanamnya tidak ada yang mau. Waktu itu saya beri arti, Tuhan ingin saya belajar apa ya? Ini pasti ada maksud baik Tuhan. Kenapa kok cewek tidak mau sama saya? Sekolahnya goblok kok. Badannya kurus kering. Hari ini berat saya 81, dulu beratnya 53 kilo. Sudah sekolah goblok, kurus kering, miskin lagi. Tinggi, ya tidak ada yang mau ya pantas gitu ya. Apa yang saya pelajarin? Oh badannya harus lebih bagus, harus pinter cari duit. Ya oke. Ya Anda tingkatkan diri, apapun yang terjadi hari ini. Aduh kok hari ini kere ya, tidak punya duit, kok dipecat ya. Kok dipecat kok tidak punya pasif income ya. Oh berarti besok saya kerja ikut orang pun saya harus punya bisnis yang jalan sendiri. Oh, berarti begitu. Oke, saya siap-siap. Sekarang gimana? Survival dulu. Nggak bisa makan. Yes, minta bantuan Kementerian Sosial dulu. 0811 10 222 10 sampai apal teleponnya. Kalau nggak bisa makan, jangan ngerampok, woi. Jangan nodong, jangan jambret, dikebukin, ditembak kakinya, tembak gundulnya, mati, mah celaka. Mending minta bantuan Kemensos, pemerintah bantu Anda kalau Anda nggak bisa makan. Nomor teleponnya berapa? 0811 10 222, duanya 3 kali, terus 10. No, silakan ada yang bantu ngetik, begitu ya. 0811 10 222, duanya 3 kali, kemudian 10. Itu kalau Kemensos. Nah, kemudian, jadi kalau caranya bersyukur nih ya, 5 ya. 1, Anda tadi kalau enggak mau bisa bersyukur, minta di Tuhan dihukum dengan nasib yang lebih jelek. Yang paling jelek yang bisa. Kapok kamu bersyukur nih hari ini. Yang kedua, apapun yang terjadi, Anda berarti bahwa Tuhan pasti mengingat kita lebih baik karena kejadian tersebut. Saya ngalamin saya tidak bisa membayarin orang tua saya. Saya ngalamin saya tidak bisa bernapas. Itu banyak pelajaran yang luar biasa dari Tuhan. Jadi apa yang kira-kira maksud baik Tuhan? Ketika saya kena COVID dan menderita sakit, waduh lemes sampai begini, sampai nulis surat terakhir untuk istri saya ngasih arti apa? Tuhan pasti mengingat saya menjadi lebih baik karena kejadian ini. Kenapa ya kok saya dikasih sakit dulu? Ini mesti disembuhkan supaya bisa motivasi yang lain. Keren ini. Belum sembuh tapi sudah. Terima kasih Tuhan, ini mestinya disembuhkan dan supaya ngasih motivasi yang lain. Oh cocok gitu. Jadi Anda kasih arti. Yang nomor 2 ini ilmu memberi arti. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti mengingat kita menjadi lebih baik karena kejadian ini. Kira-kira apa yang maksud baik Tuhan? Wes itu top tenan itu. Nah kemudian yang ketiga, kalau Anda mau bersyukur, tulis 10 hal yang Anda syukuri. Nggak ada. Betul, ditukar nasibnya lebih jelek. Ya ancam gitu ya. Oke, apa yang disyukuri? Masih hidup? Ya. Masih punya orang tua. Masih punya atap, masih bisa senyum, masih bisa jalan, masih bisa ngeliat, masih bisa dengerin, masih bisa IG live gitu ya. Ya, benar. Jadi yang ketiga, Anda tulis 10 hal yang Anda syukuri. Hari ini saya tiap pagi mulai. Terima kasih Tuhan. Oh yes, itu ilmu bersyukur. Kemudian, apa yang saya syukuri hari ini ya? Oh masih hidup, masih di atas tanah. Kalau sudah di bawah tanah 2 meter kan dikubur gitu ya.
masih bisa senyum, masih bisa meluk istri saya, masih bisa nyium istri saya, terima kasih Tuhan anak-anak saya sudah masih sehat. Oh, terima kasih Tuhan mama saya masih ada, walaupun papa saya sudah tidak ada. Saya fokus kepada mata lalat, yaitu bukan mata lalat, fokus pada mata lebah, masih ada sari madu yang ada. No, terima kasih Tuhan. Terus kemudian ini, Anda tulis 10 hal yang Anda syukuri, kemudian yang keempat supaya Anda bisa bersyukur, yang keempat ini Anda apa? Doakan orang lain. Doakan orang lain, oke. Makanya saya kalau mengucapkan selamat ulang tahun kan saya panjang lebar. Bu Elvi, selamat ulang tahun. Semoga tambah semakin bijaksana, sehat panjang, tak terus panjang, umur, keluarganya harmonis, buahnya ML, terus kemudian kaya, buahnya kasih income, hidupnya bahagia, bawa manfaat untuk orang banyak. Terus kemudian saya tambahin lagi, anak-anaknya sukses dan berbakti. Saya mendoakan orang lain itu doain diri sendiri. Amin. Dan Bu Elvi semoga dilindungi, diberkati, dibimbing, dan disayang oleh Tuhan. Nah, itu. Orang lain itu kita feeling good, jadi merasa bersyukur gitu ya. Kemudian yang kelima, bantu orang lain yang lebih kesusahan dari Anda ya. Oke, Anda bantu yang lebih susah, Anda baru nonton, oh ya ternyata lebih susah ya. Contohnya termasuk kadang kalau Anda hukum diri sendiri. Saya jurus ini sering zaman dulu pada waktu saya kuliah, saya pernah naik mobil Grand Civic, saya pernah naik ini, jadi pada waktu terpaksa kakak saya kalah judi, terpaksa dijual semua, terus kemudian saya harus naik sepeda motor, rasanya ndak enak, ndak bisa mensyukuri motor, saya hukum 2 bulan saya naik bis, naik angkot, dan pada waktu di kampus itu, bisnya itu ndak bisa masuk ke dalam, jadi di dalam itu terpaksa harus jalan kaki. Pada waktu saya jalan kaki, teman saya naik motor, ayo bocah, ndak apa-apa, lagi menghukum diri, hukum apa toh, disiplin, mau jalan, bye, 2 bulan naik, jalan kaki naik angkot, begitu naik motor, aduh Tuhan, enak tenan ya naik motor ini. Anda tidak bisa syukur, hukum diri Anda sendiri. Nanti Anda akan lebih disiplin. Keren nih. Yes. Ini ada, gimana kalau kita pernah menolong seseorang ketika dia masih susah, memberikan dia pekerjaan, namun dia bagaikan kacang lupa kulit setelah mendapatkan hal yang selama ini dari kami, dia berkhianat. Ini gimana nih Pak? Kalau dari saya pribadi kan ada yang murid-murid saya, kan murid-murid saya yang magang di tempat saya, terus kemudian mulai hebat, ayo dirikan perusahaan bareng dengan saya, ternyata enggak. Malah pergi, kalau saya bilang itu kan orang bilang ke saingan, kalau bagi saya bukan saingan, teman, tempat belajar. Dan ya saya panggil orangnya, saya bilang you broken my heart. Saya bilang itu, I tell my perasaan begitu ya, you broken my heart. Tapi kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau di sana betul kamu merasa lebih baik, dapat ilmu, dapat income yang jauh lebih besar, silakan. Just remember, harapan saya sebetulnya ya mau kerjasama dengan saya. Ya, tapi intinya kita ya boleh mengutarakan perasaan, tapi life must goes on toh. Masuk hidup kita tergantung dengan orang lain. Yes. Tadi pagi saya baru cerita tentang kepada anak saya bahwa Jerry Robert itu bukunya Millionaire Mind. Itu nurut depresi, jadi orangnya gemuk sekali, terus nulis setiap hari mau langsing, akhirnya langsing juga. Saya ketemu, wow, you have your own dream. Salah satu guru saya bisa jadi langsing. Kenapa? Operasi usus. Tapi cerita bukunya yang paling menarik itu, ususnya dipotong. Cerita yang paling menarik dalam bukunya itu dia cerita satu momen dari kehidupan saya yang paling membuat saya bahagia, membuat saya maju dari hari ini. Ketika saya masih kecil, umur 12 tahun, saya nonton orang mancing, dan om saya ini tadi, kemudian, oke, besok mancing bareng ya, kamu datang ke sini jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya tunggu sampai jam 6, enggak datang, jam 7 enggak datang, jam 8 enggak datang, saya marah. Tapi hari itu saya mulai sadar, ngapain saya marah? Kalau saya senang, ya tanggung jawab saya sendiri tuh. Saya ambil di garasi, orang tua saya ada yang ban begini, saya mancing sendiri, nyemplung di ban, pantatnya basah, mancing sendiri, dapatkan I feel so good. Saya bertanggung jawab terhadap kebahagiaan saya sendiri. Orang lain tidak bisa membuat saya marah tanpa izin saya, dan saya tidak akan ngasih izin orang lain. Kalau saya marah adalah strategi, bukan emosi, untuk membuat kebaikan. It's just so beautiful. Berarti ikhlaskan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, gitu ya. Oke, Pak Tung, bisnis asuransi bagaimana? Sedangkan kondisi COVID begini, bagaimana mencari klien? Makasih Pak Tung atas kebaikan share-nya.
Jadi sebetulnya hari ini tuh bisa one to many begitu ya. Saya ngajarin banyak asuransi, itu sebetulnya sekarang itu one to many. One to many itu undang pembicara yang top pakai Zoom misalnya begitu ya. Setelah pakai Zoom, dan topiknya bukan topik jualan asuransi, topiknya apapun misalnya happiness revolution, topiknya tentang apa, tentang situasi ekonomi baru. Nah, tentu saja kliennya harus klien yang tepat, misalnya klien-kliennya ini prioritasnya bank semua, atau asuransi-asuransi yang lain, dan apapun, ataupun asuransi umum juga boleh. Setelah itu pada waktu diundang di Zoom pun, Anda kasih istilahnya satu yang namanya sweetener supaya orang mau ikut Zoom tadi. Betul, sweetenernya adalah pembicara yang baik, yang dahsyat, yang digemari orang banyak. Yang kedua, topik yang menarik. Kemudian ketiga, ada hadiahnya. Nanti diundi cincin berlian. Kalau cincin berlian itu kan relatif harganya. Ada yang kalau perempuan langsung, wah. Dan perempuan sangat tepat sekali untuk target market insurance. Nah, kemudian misalnya berliannya 0,2 karat, 0,1 karat tetap cincin berlian. 5 juta juga tetap dapat cincin berlian, 2 juta juga ada cincin berlian, tapi kan tetap cincin berlian. Tapi sudah ada sweetener. Bayangin nonton aja di akhir acara diundi cincin berlian. Nah, pada waktu seminar di Zoom, pada itu pembicaranya juga tapping satu yang namanya pentingnya asuransi. Setelah pentingnya asuransi, kemudian bilang bahwa nanti akan saya lanjutkan setelah ini ada presentasi 10 menit dari sponsor kami, dari asuransi A, B, C, D, misalnya begitu. Nah, 10 menit ini sudah didesain bahwa asuransi ini kelebihannya apa dibanding asuransi. Kami satu-satunya yang mempunyai ini. Terus kemudian selesai, Anda mau tutup, kasih sambil nutup, sambil bahas materinya, kasih penawaran. Penawarannya 3 step. Maksudnya 3 step itu begini. Ini kalau asuransi umum itu preminya misalnya yang ada 3 atau 4 kelas. Ini yang untuk yang preminya yang miliar-miliaran, yang juta-jutaan, yang juta kecil aja diterima per bulan 500.000, oke diterima. Ada bisa boleh. Terus kemudian masing-masing dibuatkan program. Jadi khusus Anda yang closing hari ini. Nah, untuk 25 yang close di sini diundi Mercedes-Benz, misalnya begitu. Terus jadi tristep. Masa tristep itu umum seperti ini, kali ini dapat cashback, dapat hadiah langsung, dapat undian, dapat tambahan apa lagi. Jadi 1, 2, 3. Jadi tristep ini bagi Anda yang tertarik hari ini, gitu. Jadi Anda, yes. Dan kemudian juga kita bisa yang melakukan satu yang namanya ya kecil. Maksudnya ya kecil itu apa? Kita cerita bahwa asuransi itu setiap waktu berubah. Anda tahu Anda pasti akan malas baca asuransi. Kalau Anda malas baca asuransi, alangkah baiknya Anda share kepada teman-teman di sini. Silakan teman-teman yang di asuransi keluarkan nomor teleponnya, kan gitu ya. Anda hubungi nomor telepon ini, nanti Anda akan bisa mendapatkan berhak konsultasi gratis. Jadi please yang namanya istilahnya perjanjian asuransi Anda, polisnya dibuka, serahkan kepada teman Anda untuk dianalisa karena banyak asuransi itu yang tidak masuk akal. Contoh, saya beri contoh kalau saya gitu. Dulu saya tabrakan, patah tulang di sini. Oh, ini tulang di sini sampai patah di sini. Itu pada waktu operasi. Ternyata nggak diganti sama asuransi. Karena asuransi bilang harus nginep 3 hari. Asem. Saya nginep semalam nggak diganti. Jadi ada klausul-klausul yang ajaib dan Anda bisa jadi asuransi kedobelan. Kalau Anda asuransi kedobelan, mubasir. Anda nggak bisa klaim asuransi kesehatan 2 kali gitu ya. Tapi ada yang mengizinkan. Nah untuk itu, kan Anda malas baca toh. Sudah serahkan kepada agennya di sini untuk dibacain mana yang double nanti akan disarankan. Apapun asuransi Anda, kalau double di sini kan kalau ada yang klausul-klausul yang aneh. Contohnya klausul yang aneh begini. Ada asuransi yang punya klausul begini. Pihak asuransi boleh menghentikan sewaktu-waktu. Jadi Anda sudah 8 tahun nyicil asuransi. Premi Anda bayar terus, Anda sakit 1 tahun ini ya dibayari, tahun depan sudah tidak boleh lagi. Karena dia tahu Anda sakit, jadi nanti bayari lagi tekor dia. Nah itu tidak masuk akal. Jadi dengan demikian, Anda ya kecil, hubungin aja, Anda kan dievaluasi gratis. Dan Anda yang setuju, Anda punya polis yang nanti difoto, dikirimkan kepada agen asuransi sekarang secara online ini tadi dan dianalisa secara gratis. Anda poin undiannya, cincin berliannya, dapat 5 kali. Tadi kan 1 kali toh. Anda daftar aja 1 kali, nanti dapat 5 kali diundi nih, pakai undian, pakai real. Jadi dengan cara demikian, lebih banyak orang yang oke, saya oke. Yang mau silakan hubungin. Anda oke, berarti Anda langsung dikasih 5 undian untuk cincin berliannya. Nah, jadi terus kemudian dengan penawaran ini, saat ini tetap bisa jualan melalui Zoom, melalui apa-apa masih bisa. Oke ya.
Baru tahu kalau kecelakaan mau klaim harus inap 3 hari. Itu asem tenan dan tidak semua asuransi. Asuransi saya zaman dulu. Gemes saya. Oke, ini ada pertanyaan dari Jack Ungu. Bagaimana cara berpikir positif terus? Nggak bisa, tidak boleh. Kalau Anda positif terus, Anda nggak waspada, enak aja. Negatif itu penting, tapi jangan banyak-banyak. Maksimum 20% lah negatif, 80% positif gitu ya. Bagaimana positif terus? Nggak bisa. Gini-gini nih, perhatiin. Bahwa orang yang namanya satu negatif thinking itu pada porsinya itu tepat. Tapi kalau tidak pada waktunya, Anda tidak jalan karena negatif thinking terus. Nah, terus caranya bagaimana kita bisa positive thinking gitu ya. Orang yang positif itu berani menatap kenyataan yang paling buruk pun tanpa kehilangan harapan. Orang yang negatif, orang yang pesimis melihat satu hal-hal yang negatif, terus dia merasa bahwa ini akan kini dan sepanjang masa. Kini dan sepanjang masa akan COVID terus ini. Kita akan tidak bisa dapat duit, ini bunuh diri aja ya mati. Yes. Kayak ada menteri kesehatan di negara mana itu? Karena tidak bisa nangani begini malah bunuh diri menterinya. Ada orang paling kaya di Jerman merasa bahwa resesi dan kekayaannya dia hilang 5 miliar. Padahal kekayaannya masih 9 miliar gitu ya. Sudah dikurangi 5 miliar dan masih 9 miliar. Mati bunuh diri. Kan dia merasa bahwa ini tidak ada obatnya. Waduh, tidak bisa nanggung. Waduh, ini telah. Padahal dia diemin aja, ternyata besok comeback lagi. Ternyata restrukturisasi banknya jadi tidak jadi rugi 5 miliar. Tapi orang itu bacot mati. Jadi cara positif itu seperti apa sih? Caranya positif, satu, ubah gerak. Ubah gerak, Anda akan emosinya lebih positif. Kemudian yang kedua, fokus solusi. Solusinya apa? Yang ketiga, anggap orang lain manusia. Jadi seringkali kita negatif itu karena kita nyalain orang lain tuh. Kita merasa diri kita Tuhan, orang lain setan. Wah, semua setan. Kamu salah total, salah gini. Sedangkan kita sendiri, kita merasa, wah, aku malaikat yang top ya, orang yang paling suci, ini Tuhan ya, celaka. Jadi anggap diri Anda manusia, Anda bisa sewaktu-waktu sama salah seperti dia loh. Jadi Anda jadi lebih positif. Sikapnya lebih positif. Jadi ulangi ya, 3 ya. 1 adalah ubah gerak, intervention, ubah gerak. Ubah fokusnya, ubah masukannya, ubah artinya. Kemudian yang kedua, Anda setelah ubah gerak, yang kedua Anda fokus solusi. Solusinya apa ya? Solusinya apa ya? Apa yang harus saya pelajarin ya? Apa yang harus saya lagi? Jadi pakai, kemudian yang ketiga, setelah Anda fokus solusinya, anggap orang lain juga manusia biasa, bukan setan. Jadi dia berbuat negatif itu, belum tentu dia maksudnya negatif. Pada usaha ngajar begini ya, saya lagi naik mobil mau siaran radio jam 7 pagi, jadi jam 5 sudah berangkat, ada murid saya yang lagi ngalami tantangan dalam kehidupannya, dia ikut di mobil saya, dia nanya, saya bilang, ini loh, ketika orang lain melakukan hal tersebut, kita bisa melihat sudut pandangnya orang tersebut, kita akan jauh lebih bijaksana. Maksudnya Pak tuh, mendadak kita lampu lagi merah, kita berhenti, begitu hijau kita jalan, dari sebelah sana, mobil lagi, sampai saya, sudah Pak, dulu. Kita anggap dia manusia. Mungkin nggak kita suatu waktu melanggar lampu lalu lintas? Mungkin nggak? Satu, nggak ngeliat. Kita nggak ngeliat. Gitu ya. Kedua, istri baru mau melahirkan. 3, orang tua sakit keras. Anda takut kalau meninggal sebelum melihat Anda. Gitu ya. Keempat, kebelet ya mungkin aja lagi kebelet no ya. Ya kebelet ya mungkin ada, kenapa tidak no. Jadi banyak kita anggap kita bisa loh jadi seperti dia. Jadi kita lebih positif. Itu manusia biasa, dia bukan setan, kita juga bukan Tuhan, kita juga mungkin berbuat kesalahan yang sama dengan sejuta alasan pembenar yang mungkin juga tadi perlu enggak tahan daripada keceret tadi atau keceret. Atau memang enggak lihat sungguh-sungguh ya mungkin aja. Oke, semoga bermanfaat ini positif. Yes. Bagaimana cara agar semangat tetap stabil, bahkan terus meningkat kalau misalkan turun pun bisa bertahan, Pak? Jadi tetap tidak ada yang namanya stabil, wow, mesti naik turun. Tapi yang paling penting kita terus naik, jangan turun terus ngebor terus naik turun. Itu manusia. Yang namanya mood kita tidak bisa cegah. Mendadak kita tidak happy, mendadak kita kok agak males ya. Berapa hari yang lalu saya agak drop gitu. Secara fisikly kok saya agak saya merasa sudah sembuh 125%, kok ini agak turun ya. Energi saya agak low ya. Low bad ini salah makan, salah apa ini. Selidikin dulu gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bagaimana kita supaya semangat lagi? Perhatiin ya. Ternyata semangat itu timbul, itu sebetulnya secara fisiologi, tadi secara gerak gitu ya. Fisiologi kita juga penting sekali, termasuk jumlah tidurnya, minumnya, makanannya. Kalau Anda salah makan, kayak saya, lagi salah makan, lagi diare, akan sedikit banyak lemes gitu ya.
Nggak bisa tidur ya lemes gitu ya. Jadi tidurnya harus cukup, air putihnya harus cukup. Karena air nggak cukup ya berat sekali. Minimal 30 cc per kilogram berat. Misalnya beratnya 50 ya 1,5 liter. Lebih boleh nggak boleh. Tapi minum multivitamin, mineral, dan ada garam itu juga penting. Kalau nggak ada minum terlalu banyak, lemes karena listriknya hilang. Oke, jadi ketika Anda bagaimana tetap semangat itu ya, perhatiin ini nih. Perhatiin ini nih. Jumlah tidur penting. Makan penting. Kalau Anda makan sayur segar, jus segar, yang segar-segar, Anda seger. Makan banyak makan daging, ngantuk gitu. Ini penting. Makanan. Terus kemudian yang ketiga adalah minuman. Minuman cukup 30 cc per kilogram. Beratnya 100 kilogram ya berarti 3000 cc. Saya 80 ya berarti 2,4 liter minimal. Terus kemudian setelah tidur, kemudian makan, minum, bernapas. Nah, ini menapas. Makanya kalau Wim Hof itu dikasih, kalau kamu pesen satu pesen sama orang banyak apa? Breathe, motherfucker katanya. Bernapas, wes sambil dimaki-maki dia. Suruh napas itu ya, suruh napas. Bernapas itu penting kalau Anda bernapas ini. Tapi yang nomor satu, ulangi ya, tidak tidur Anda ada yang tahan 12 tahun karena mereka dia bisa gini. Ya. Tidak makan Anda tahan 3 bulan rata-rata. Tidak minum 4 hari lah. 4 hari Anda tidak minum. Ya. Tidak bernapas 4 menit. Tapi ini yang paling penting. Tanpa ini Anda tidak akan semangat, hidup Anda tinggal 4 detik. Apa itu? Nafas. Tanpa harapan. Tanpa harapan. Kalau tidak nafas 4 menit. Tidak nafas 4 menit. Kalau tidak pakai ini 4 detik tanpa harapan. Tidak percaya. Itu tanpa harapan orang terjun dari lantai 20 toh. 1, 2, 3, 4 selesai gitu ya. Jadi, untuk punya harapan Anda harus jago memprogram pikiran Anda gitu ya, bahwa Anda selalu percaya bahwa Tuhan kan Anda menjadi lebih baik karena kejadian ini. Dan Anda percaya bahwa manusia itu tidak dikasih. Bahkan pada waktu saya memutuskan untuk ceria dan untuk happy, jadi pasien yang paling ceria aja deh. Yang nyanyi-nyanyi, dikangenin loh sama dokternya. Di Instagram saya ada yang komentar, aduh Pak Tung, kita kangen Anda. Dulu itu saya kadang tilik masuk ke kamar Anda itu bukan mau ngecek Pak Tung, karena kepengen ngerasakan energi positifnya. Sekarang nggak ada pasien yang ceria kayak Pak Tung, yang nyanyi-nyanyi, yang joget-joget, yang gendeng-gendengan. Pada waktu itu saya merasa gimana? Tuhan, saya terima kasih dengan hati gembira menyembuhkan, dengan hati gembira membuat saya lebih hebat. Terima kasih, pokoknya saya anggap sembuh. Tapi if something happen pun, saya mau mati dengan gembira. Mati dengan gembira. Wah, luar biasa banget ini Pak Tung. Udah istilahnya sudah diambang kematian, boleh dikatakan seperti itu. Tapi masih hatinya tetap, wow, luar biasa banget. Saya mau tetap gembira, saya mau tetap panjang umur. Tapi kalau dipanggil Tuhan, ya saya mau gembira aja deh gitu ya. Iya, oke, Pak Tung, ini saya nggak bisa scroll ke atas, tapi sepertinya tadi ada pertanyaan mengenai hotel dan pendidikan. Bagaimana dengan bisnis hotel dan bisnis pendidikan, Pak, saat ini? Saya punya beberapa hotel, ya terpaksa harus sabar menanti. Ada beberapa ide, yaitu gabung dengan rumah sakit. Ini kan sebentar lagi setelah selesai Lebaran ini, bakal penderita COVID-nya meledak loh nih. Karena orang nekat belanja baju, unyel-unyelan, enggak apa-apa. Saya sehat, saya masih muda, enggak apa-apa. OTG orang tanpa gejala pulang, nularin orang tuanya, nularin neneknya, nularin omnya. Nah, nanti rumah sakit akan meledak. Saya bilang, kalau bisnis hotel, kerjasama dengan rumah sakit. Kerjasama rumah sakit, pakai yang namanya isolasi mandiri 14 hari. Dan hari ini bisa meledak bukan hanya karena banyak orangnya, ya karena alat tesnya sudah lebih banyak dan lebih mudah. Dengan alat tes lebih banyak dan lebih mudah ini akan yang meningkat, akan ribuan orang lebih terkena. Dan kalau ribuan orang terkena, mereka butuh isolasi mandiri. Rumah sakit bakal tidak bisa nampung. Kalau tidak bisa nampung, persis yang dilakukan di Hotel Arya Duta Karawati, 193 kamar sampai hari ini always full. Oke. Nah itu apa? Kerjasama dengan rumah sakit, ya isolasi mandiri. Semuanya dengan standar rumah sakit gitu ya. Itu jadi kalau hotel, tapi partner saya, jangan Pak, ini hotel bintang 5 sepi, enggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Yang partner hotel 4 ya ini jadi penting gitu ya. Oke, pertanyaan yang tadi setelah itu hotel, terus apa lagi? Pendidikan, Pak. Kalau pendidikan, go online. Saya seminar online. Yang berbayar juga online, Financial Revolution online. Banyak yang online sekarang, go online sudah. Contohnya seperti Bimbel, Pak. Kalau Bimbel ya online. Go online.
Ya, contohnya bimbel itu seperti anak saya ya, dia ikut bimbel kan, bimbel semua mata pelajaran, jadi gurunya periksain itu apa PR-nya apakah ada dikerjain atau enggak. Itu gimana caranya dia bisa go online, sedangkan satu guru mengajar beberapa tingkat kelas kan, gitu loh. Itu tantangan tersendiri juga. Kalau saya sendiri itu, ini kasihan pegawai hotelnya dipenuhi orang ODP ya lumayan pakai masker semuanya, pakai alat perang semua juga pegawai hotelnya. Ya. Jadi kalau dari yang namanya sekolah, sekarang sekolah online, bimbingan ya bimbingan online, dan alangkah baiknya sebetulnya makin lama masuk ke rekaman. Kayak saya pribadi ya, seminar Financial Revolution sudah mulai direkam, Business Revolution mulai direkam. Jadi saya jualan seminar misalnya Mastery University saya yang terdiri dari Business Mastery, Business Revolution, Marketing Revolution, Life Revolution, terus kemudian Property Risk Revolution, sudah dipotong-potong jadi online sekarang. Jadi materi-materinya direkam, jadi online. Jadi yang ngajar sudah rekaman aja gitu ya, praktis. Yang ngajar rekaman, ada tugas-tugasnya. Sedangkan ada mentorship, ada nggak? Mentorship saya sudah mulai punya mentor-mentor yang jalan tanpa saya. Dan saya dulu kan sudah melakukan mentorship selama 2 tahun. Begitu banyaknya pertanyaan, yang pertanyaannya sama. Ketika pertanyaannya sama, saya sudah rekaman. Jadi ketika ada orang tanya, oke, ini jawabannya Pak Tung adalah ini, jawaban saya begini, menurut Anda gimana? Kita diskusi, kan gitu ya. Diskusi. Nah, setelah itu, kalau ada pertanyaan yang lain yang nggak bisa dijawab, baru disampaikan ke saya. Walaupun saya belum tentu bisa jawab juga. Kalau saya belum bisa jawab, tak tanyain gurunya lagi yang lain, direkam, kasihkan beliaunya. Jadi sekarang saya sudah 2 tahun antisipasi ini. Jadi ketika terjadi COVID-19 dan kita tidak boleh keluar, ini paksa keluar. Jadi pendidikan online-nya keluar. Kalau dulu kan lagi enak, ngajar di kelas terus. Sekarang enggak, online. Yeah. Jadi saya tidur, income masih masuk. Jos ya. Wow. Pak, ini ada pertanyaan mengenai Ini ada pertanyaan mengenai bisnis coin laundry. Kenapa Bapak terpikir menjalankan bisnis coin laundry yang di mana ada kota-kota yang harga laundrynya di bawah harga coin laundry? Dan kenapa masih ada yang buka 24 jam? Padahal logikanya tidak ada yang cuci baju di tengah malam, Pak. Nah, ini nanya nih di Medan ya tempat saya. Tapi kayak lagi gini. Jadi kenapa saya fokus di coin laundry? Pada waktu itu 3 tahun yang lalu saya mengantisipasi kalau ini terjadi perang dagang. Tiongkok dengan Amerika ini akan mengakibatkan jadi perang tarif. Setelah perang tarif akan perang namanya yang namanya perang currency war itu menurunkan mata uang supaya laris. Contohnya, Tiongkok sebelum dipajekin oleh Amerika, dia sudah mendevaluasi mata uangnya 1,5%. Indonesia langsung tekor 5 miliar US dollar, berapa miliar US dollar. Tekor besar sepanjang sejarah perdagangan. Lebih banyak barang dari luar negeri daripada Indonesia yang ekspor. Nah, kalau seperti itu, Indonesia juga akan ikut perang currency. Berarti mata uang itu nanti lama-lama tidak laku atau inflasinya jadi lebih besar. Apalagi sekarang mau diceritain 600 triliun. Oh, enggak boleh, BI tidak mau. Ya sudah, utang sama aja, duit beredarnya tambah banyak, darling, gitu ya. Ketika uangnya beredar banyak, uang Anda bisa jadi tidak laku. 3 tahun yang lalu saya meramalkan itu, saya mulai cari apa ya, bisnis apa yang real. Yang real itu terinspirasi oleh Lim Shu-yong gitu. Om Lim, orang paling kaya di Indonesia saat itu. Dia mengatakan waktu duitnya inflasi sampai digunting oleh pemerintah, inflasi itu rampok paling besar gitu ya, dalam kekayaan Anda, daya beli Anda berkurang tanpa Anda sadar, tahu-tahu kok tidak cukup gitu ya. Nah, itu yang terjadi, uangnya dibuang di sungai karena tidak laku, dia nangis dan dia mikir, oh ternyata kaya itu bukan banyak uang. Kaya itu ternyata banyak perusahaan yang menghasilkan uang. Dan perusahaan apa yang bumi gonjang gajing naik turun tetap menghasilkan uang. Makanya kan masuk tuh Indosemen, Indofood, Indomie. Masuk ke bisnis, masuk kemana, Indomie sekarang tetap laris gitu ya, orang malas masak Indomie selera aku. Nah, saya mikir lagi, industri apa ya? Oh, rumah makan, coba tes. Oh ya, rumah makan ya, tidak, tapi tidak semua rumah makan. Makanya di IG saya yang kemarin saya jelaskan, bukan jenis bisnisnya, sometimes cara bisnisnya. Betul, jenis bisnis kalau sudah lewat, ya, mohon maaf. Anda nekat bisnis jualan pager, jualan videotape, ya tidak laku. CD tidak laku, ini semuanya download dari langit. Nah, tapi ada juga bisnis-bisnis yang tradisional, yang lama dan tetap bisa bertahan kok kita tahu caranya. Pada waktu itu ada satu kafe, saya bilang tak kasih konsultasi gratis, tapi nanti kalau maju kita jual bisnis banyaknya. Orangnya ya enggak, akhirnya nggak dijalankan. Oke, terus ada bakmi goreng Jawa, enak banget, saya senang sekali. Terus saya ajak kerjasama, tapi orangnya Bapak harus bayar saya, harus bayar gini.
Saya ngasih konsultasi itu dibayar miliar-miliaran, kamu dari satu bisa tak buat jadi banyak, saya suruh bayar. Nggak jadi, ya nggak jadi. Sana jual mahal, saya ya damai-damai. Nemu laundry gitu ya. Laundry saya evaluasi, ternyata sejak tahun 1947 di Amerika sampai Perang Dunia Kedua, Perang ini terus selesai semuanya sampai resesi A, B, C, D, E, F, sampai tahun 2018, jumlah laundry di Amerika itu naik terus sampai 300.000. Sampai 300.000 lebih. Dan terus naik. Tentu saja ada yang bangkrut karena tidak tahu cara bisnisnya atau tidak bisa mengelola dengan baik. Tidak bisa marketingnya, tidak bisa kontrolnya, tidak bisa membina dan merekrut dan mengeluarkan SDM-nya. Nah, itu saya bahas di IG saya yang sebelumnya itu. Bagaimana. Tapi kembali lagi, saya tahu nih bagaimana ngetesnya. Gini. Kita tes dulu, satu. Dan saya kerjasama dengan orang yang sudah punya laundry 9 tahun, 9 cabang. 9 tahun, 9 cabang. Mau tidak kerjasama sama saya, tapi saya yang dominan. Saya tidak mau sekarang. Namanya tidak pakai namamu, pakai nama kita baru. Sudah pinter gitu ya, karena kalau pakai namanya dia kan seperti seolah-olah anaknya dia. Tapi kalau berkembang banyak, saya tidak happy juga gitu ya. Sekarang pakai nama baru, buat perusahaan baru, kamu tetap laundrymu, kamu boleh mengembangkan, tapi kita joinan di sini, kita tumbuh bersama. Dalam 2 tahun, dengan saya jadi 90, dia sendiri 9, jadi 24, dia sendiri. Partner saya ini, dia sendiri boleh 24, saya jadi 90 bareng dengan dia. Nah, tentu saja menguntungkan dia, menguntungkan untuk saya, dan karena kita punya nilai tambah yang luar biasa, lebih cepat, lebih murah, dan lebih bagus. Kalau Anda sudah punya nilai tambah ini, Anda akan jauh lebih luar biasa. Bahkan di masa-masa PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, kita boleh buka. Karena basic need ini laundry. Sempat turun 34%, kita melakukan evaluasi, dan kemudian kita pakai cara-cara baru, sekarang sudah pulih. Pulihnya 100%. Jadi sudah pulih, jadi menghasilkan uang. Ada nggak Pak dari laundrynya terpaksa sementara tutup? Ada, satu. Keputih di Surabaya karena di lingkungan kos-kosan semua kita ambil antrean, tidak bisa, kos-kosannya sepi, orang tidak kuliah ya tutup kan gitu ya. Tapi sekali lagi tetap ini, jadi menurut saya laundry itu sangat-sangat luar biasa. Nama laundry saya adalah TDWL, The Daily Wash Laundromat. Nama saya Wash Laundromat TDWL. Nah, Laundromat itu sebetulnya partner saya namanya Lianto, jadi TDWL singkatan TD Laundromat. Nah, kalau Anda tertarik, Anda boleh ke Pak Herlambang di 0812 999 7434. Nah, ini profitnya berapa sih? Antara 25% sampai 100% setahunnya. Average-nya bisa 50%. Nah, makanya saya begitu menguntungkan ya buka sebanyak-banyaknya loh. Ngapain kalau nggak buka kan iman-iman. Silakan. Jadi Anda saya ini ya 0812 93 kali 7434 0812 999 7434. Hari ini sudah 30 terpaksa ya kita nunggu, terus kemudian nambah lagi 30 ya terpaksa ya harus nunggu, ya wes nunggu aja. Wow. Jadi sekarang sudah berapa cabang nih Pak? 90 tadi ya? Masih antri 30 sekian, kemarin ada 30 lagi peminat. Ya sambil cari tempatnya, kita evaluasi dulu pakai di langit. Brand laundry-nya TDWL, The Laundromat. The Daily Wash Laundromat, TDWL. Tong Desa Waringin Laundromat, begitu ya. Ini saya semat ya ini. Kalau Anda mau ini TDWL. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini sudah 2 jam loh, 14 terus nih. Ya. Oh iya ya, kok nggak ini ya, nggak putus ya IG live-nya ya? Makanya tempat saya dimanja nih sama IG. Saya berkali-kali ini 14 terus ini nggak diputus-putus. Makasih bos IG, makasih. Oh ya, oke Pak Tung, ini apa pendidikan untuk anak SD ke depannya? Apakah mestinya menjadi seseorang yang punya keahlian khusus atau keahlian umum di tengah kondisi corona dan new normal? Sebetulnya saya percaya bahwa pendidikan itu ada yang namanya pendidikan yang wajib. Matematika, bahasa, itu penting sekali. Berikutnya, sisanya itu disesuaikan dengan masyarakat sekarang. Karena begitu banyaknya ilmu yang penting dalam kehidupan, tapi ternyata tidak diajarkan di sekolah. Ini sangat-sangat penting. Saya sampai ngirim surat kepada 3 menteri pendidikan. Jadi menteri yang pertama,
tidak dijawab karena Mas Anies waktu itu baru mau diganti, jadi dia tidak peduli kelihatannya, jadi tidak dijawab. Kemudian yang kedua, sampai Pak Muhajir itu ngundang saya 2 kali di Kementerian Pendidikan, saya presentasi di sana, ilmu-ilmu apa yang mestinya diajarkan di sekolah, saya siap bantu materinya. Terus kemudian yang ketiga, Mas Nadiem ini, saya WA masih centang coklat terus, belum dibaca sama sekali. Padahal saya tahu itu handphone pribadinya dia, karena dapat dari orang terdekat. Jadi belum. Nah, kuncinya begini, jadi mestinya anak-anak dari SD ini diajarin satu, mengelola emosi. Yes. Sabar caranya, tangguh caranya, nggak pernah diajarin gitu ya. Fokus caranya, nggak diajarin. Kemudian yang kedua, ilmu berpikir. Jadi kalau dia belajar ilmu berpikir, wah akan jauh lebih, hidupnya lebih damai, lebih toleran. Kemudian berikutnya, cara mengambil keputusan. Itu sangat penting. Menimbang keputusan tekniknya gimana. Anak saya bingung kemarin, Papa bilang bingung gini, pakai Benjamin Franklin, siapa? Dia langsung tahu. Begitu teknik Benjamin Franklin tahu. Berarti ada 2 keputusan, kalau bingung, dia langsung tulis. Keputusan A, positifnya apa? Setiap nulis positif 2, harus negatifnya 1. Kalau negatifnya sudah 2, harus nulis positif 1. Karena manusia itu cenderung, kalau nggak suka negatif, kalau suka positif, semua jadi tidak balance. Jadi keputusan A, positifnya negatifnya apa, keputusan B, itu teknik Benjamin Franklin. Jadi banyak sekali teknik ambil keputusan yang kita harusnya diajarkan dari kecil, tapi enggak. Sungguh saya. Jadi untuk anak-anak kita, kenapa tidak kita desain sendiri? Anak-anak saya desain sendiri. Saya mau ngajarin anak saya tangguh, ilmu berpikir, mengelola keuangan, ilmu ngambil keputusan, kemudian berperilaku asertif. Jadi anak saya tanya, 7 cara berpikir asertif apa? 1, 2, 3, dia apal. Nomor 1 apal dulu, kalau nggak apal bagaimana praktek? Suruh praktek. Nggak bisa, harus apal dulu. Apal, oke, nah yang nomor 3 masih kan? Oh, harus gini, oke. Kalau itu namanya menyerah, nak. Bukan asertif. Itu namanya agresif, nak. Anak termasuk agresif. Nah ini, jadi dia belajar supaya dalam kehidupannya dia belajar benar-benar hal-hal yang penting dalam kehidupan. Anda desain. Kemudian cara ngajarinya gimana? Kapan? Materinya apa? Yes. Wow. Yes. Ini saya nggak bisa scroll ke atas nih, Pak Tung. Jadi saya nggak bisa lihat pertanyaan di atas lagi. Oh, saya yang bacakan gitu ya, banyak gitu ya. Banyak ini. Ini Pak Tung invest apa saja dan porsinya? Emas dan perak itu 7,5 sampai 10%. Kalau saya properti 50%. Terus tunainya cukup banyak juga. Saham ada sedikit, saya tidak begitu banyak saham. Nah, tapi saat ini investasi yang paling menguntungkan dalam hidup saya adalah investasi leher ke atas. Banyak orang bilang saham, ini saham gimana Pak Tung? Saya percuma saya ngomong saham A, B, C, D. Saya bilang perak, Anda bisa beli perak enggak? Di mana? Anda tidak punya pengetahuannya, Anda tidak bisa. Ya, Anda tidak punya pengetahuan. Ketika saya bilang, saham ini bagus. Pada waktu saya jual, apa saya ngabarin Anda? Enggak. Ya, terus enggak. Anda, wow, Pak Tung salah, sekarang turun lah. Ya kan sudah saya jual. Misalnya. Anda lebih baik investasi leher ke atas, punya ilmunya dulu, baru Anda sukses gitu ya. Ada yang bilang, Pak Tung ini kelihatannya punya saham di Instagram nih, karena tidak di... Mungkin. Properti kan susah jual, makanya belajar cara jualan properti. Investasi leher ke atas sangat-sangat menguntungkan. Oke, ini sudah 2 jam ya? 2 jam lebih? Yes, oke. Boleh kita akhiri? Yes. Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir. Pak Tung percaya Feng Shui kah? Oh, saya membahas Feng Shui itu bertahun-tahun, bahkan kalau Anda ikut seminar saya saya malah nulis di Warta Ekonomi, saya pernah tentang Feng Shui gitu ya. Jadi Feng Shui itu begini ya, kalau saya ditanya, saya percaya enggak? Saya percaya terhadap sesuatu hal yang ilmiah. Dan Feng Shui itu banyak hal yang ilmiah, jadi banyak hal jadi Feng Shui saya percaya gitu ya, karena banyak yang ilmiah. Jadi gini, kalau tentang Feng Shui saya ngomong, ini last one gini. Jadi keberuntungan itu ada 3. 1, keberuntungan langit. Anda lahir anaknya siapa? Anda lahir anaknya Om Lim ya sudah terlanjur kaya ya sudah gitu ya. Anda lahir jadi anak saya yang ketiga ya jemput pertama aja udah Mercy S, naik Mercy kan begitu ya. Kecil-kecil sudah naik helikopter, jadi naik private jet umur 11 ya itu anak saya ya. Ya dia ya terima kasihlah sama Tuhan gitu ya. Tapi sekali lagi itu keberuntungan langit. Anda tidak bisa minta. Lahir laki, perempuan, lahir di mana orang tuanya siapa, tidak bisa minta. Yes. Lingkungan apa, tidak bisa minta. Itu keberuntungan langit, 100% hak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah keberuntungan bumi. Keberuntungan bumi itu namanya Feng Shui tadi. Itu separuh hak manusia, separuh hak Tuhan. Yes. Kemudian yang ketiga adalah keberuntungan manusia. Apa yang kita masukkan dalam otak kita, yang menjadi sikap kita, yang menjadi tindakan kita,
itu membawa keberuntungan untuk kita. Jadi saya sangat-sangat percaya ketika Anda tidak bisa mengubah keberuntungan langit, keberuntungan manusianya ditingkatkan, maka dari secara Feng Shui Anda juga meningkat keberuntungannya. Maksudnya bagaimana? Ini loh, ada orang percaya gini, wah ini nomornya nomor hoki. Itu kan kepercayaan Anda sendiri gitu ya. Saya di Solo misalnya. Kalau Anda ada di Solo, halo Solo, Anda Solo, mana Solo, tak tunjukin tempatnya gitu ya. Solo itu ada tempat tusuk sate yang luar biasa di depan pasar gede. Itu sebelah kiri jalan, belakangnya sungai. Belakang sungai bagus nggak? Nggak bagus. Tusuk sate bagus nggak? Nggak bagus secara Hong Shui. Sampai hari ini, anak-anaknya panjang umur, orangnya kaya raya, itu teh songo. Teh 999, ada 9 3 kali. Hong Shui-nya termasuk terjelek. Buktinya apa? Dia kan rumahnya sebelah sini. Yang sebelahnya satunya, ditaruh siapapun tidak pernah berjaya. Buka apapun tutup. Sampai terakhir dibeli sama Tahir. Jadi Maya pada bank. Ya, baik-baik. Tidak tahu, Maya pada mungkin bermasalah juga. Tapi dalam hal ini, baik-baik. Gitu ya. Tapi sekali lagi, ada yang orang yang bilang Hong Shui-nya jelek sekali di Malang, di Jalan Kawi. Dibukai usaha apapun tutup. Bukain usaha apapun tutup. Dibuat begini tutup, 9 kali tutup. Terakhir, dibeli Kentucky. Dibukain Kentucky sampai sekarang jaya. Kok bisa? Keberuntungan manusianya. Keberuntungan manusianya. Makanya ada satu cerita ya, untuk menutup kali ini tentang Feng Shui gitu ya. Ada satu orang lagi beli rumahnya kuno, dan di sana ada pohonnya, ada tanamannya, ada apanya. Terus kemudian baru mau dirombak sama dia ngundang guru Feng Shui. Pada waktu ngundang guru Feng Shui, mendadak dia ngerem. Set, berhenti. Yang guru Feng Shui-nya nanya, "Lu kenapa berhenti?" "Oh, itu ada satu anak lari." "Loh, terus?" "Lah kalau ada satu anak lari, enggak mungkin satu anak lari sendirian. Mesti kejar-kejaran." "Oh, bener. Berapa saat kemudian?" "Wah." "Oh, oke." Terus kemudian, pada waktu mau masuk rumah, dek, ada burung berterbangan. Terus kemudian, "Kita tunggu dulu di sini ya." "Loh, ada apa?" "Oh, itu mestinya ada orang yang lagi manjat pohon di kebun saya gitu, dia ngambil buah." "Loh, kenapa enggak masuk?" "Kok kita masuk nanti orangnya kaget malah jatuh dari pohon. Jadi biarlah kasih kesempatan untuk ngambil buahnya." Wow, setelah berkali-kali seperti itu, guru Feng Shui cuma ngomong gini, "Kamu enggak perlu saya lagi." "Lu kok perlu?" "Feng Shui-mu bagus." "Lu kok bisa bagus?" "Keberuntungan manusiamu tinggi. Karena sikapmu penuh welas asih, penuh kewaspadaan, rezekimu banyak, aman-aman kamu. Feng Shui-nya kayak apapun kamu baik-baik saja." Karena keberuntungan manusiamu tinggi sekali. Dan kalau saya, sikap saya terhadap Feng Shui begini, kalau Anda percaya, jalanin. Kalau enggak percaya, enggak usah nanya. Kalau ada orang komentar besar, cuekin saja. Dan kalau misalnya ada orang, misalnya kalau Anda enggak percaya, dan kemudian ngomong something yang negatif, bilang, "Saya buktikan," berlawanan gitu. Oh, saya sering. Zaman dulu saya sering. Zaman apa gitu diancamin begitu ya, diancamin sering. Tapi saya damai-damai aja, saya bilang, "Saya buktikan ya." Jadi bukan nyombong, enggak, saya buktikan, saya akan usaha, saya akan gini. Ada yang ngutukin gini, "Wah, kamu beli ini bakal miskin." Saya bilang, "Ya saya buktikan ya, nanti kasih kesempatan Tuhan dan usaha saya, tolong Tuhan kasih kelancaran, saya buktikan saya kaya raya." Wow, keren banget. Jadi ada orang yang istilahnya mengutukin supaya saya takut, supaya begini, bahkan ada tukang ramal gitu ya. Tukang ramal, "Oh, kamu begini-begini." Saya cuma ngomong sama tukang, saya enggak ngelawan sama tukang ramal, saya cuma diem aja, diramal begini, saya diem. Begitu di luar, saya cuma apa? Saya cuma ngomong, "Dibuktiin ya." Kita doa, saya doa sama Tuhan, sama usaha, dan tetap doa. Bahkan itu tidak terjadinya begini. Itu keren sekali, karena banyak dukun, itu yang penting duit. Jadi Anda diramal, dikasih masalah. Contohnya papa saya. Waduh, papa saya zaman dulu, wah saya nonton papa saya seneng sekali, luar biasa. Ada satu dukun itu ngeramal mama saya tepat luar biasa. "Kamu gini, kamu gini." Kalau sekarang sih saya tahu teknologinya gitu ya. Kerjasama, jadi bisa nebaknya tepat banget. Jadi setelah tepat banget, terus ngomong sama mama saya ngikut mama saya ke dukun tadi. Mama saya diramal gimana? "Hati-hati loh, suamimu bakal punya istri 2. Kalau kamu enggak hati-hati." Terus mama saya langsung panik toh. "Loh, terus harus gimana?" "Oh, kamu beli ini, disuruh bayar." Iya.
Terus pulang, mama saya ngomong sama papa saya. Katanya dukunnya nanti kamu punya istrinya 2. Papa saya ngomongnya mantep. Lihat ya, wajahnya gini. Lihat ya, sampai mati lihat istriku berapa. Udah mantep banget. Cool. Mantep banget papa saya. Lihat sampai mati istri saya berapa. Aduh, sampai mati papa saya istrinya 1. Saya ngingetin mama saya. Dukunnya itu ya dukunnya asem tenan tuh. Saya demit aja. Memang Anda ditakut-takutin supaya Anda bayar macam-macam. Beli bunga, beli ini, beli itu ya. Wah, ini tanpa terasa kita lebih dari 2 jam ini, Pak. Ya, Dan ini juga masih tetap ini ya, tetap on ya. Sudah lewat 2 jam juga masih tetap on. Wow, keren banget. Yes, thank you banget. Terima kasih yang thank you banget Pak Tung sudah mau berbagi di sini di tengah-tengah jadwalnya Pak Tung yang tentunya juga padat banget. Thank you so much untuk teman-teman. Ini ada 700-an orang yang menonton. Thank you so much untuk teman-teman yang ketinggalan di IGTV-nya Pak Tung ya. Thank you so much. Semoga Anda mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Stay safe, stay healthy, stay happy. Saya Elvie Angelina. Dan terima kasih, saya Tung Deseparingin, juga Ibu Elvi, live coach, silakan follow Ibu Elvi juga. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat. Dahsyat. Terima kasih, terima kasih.